Halo, para pendengar setia. Selamat datang kembali di podcast Times Twists of Fate Times, 29 Desember. Ibu mertuaku mengusirku dari rumahku sendiri untuk memberi tempat bagi 3 kerabat. Aku tersenyum dan setuju. 31 Desember. Dia meneleponku dengan panik 100 kali. Kartu ditolak. Bagaimana kita akan memberi makan para tamu? Malam tanggal 29 Desember. Ada embun beku tipis di udara. Aku baru saja selesai membersihkan ruang tamu. Aroma segar pembersih lantai masih tercium di udara. Tanganku lembab dan aku buru-buru mengikat rambutku menjadi sanggul yang berantakan. Aku mencoba membuat semuanya sempurna, mengatur dan merapikan seolah mencoba meyakinkan diriku sendiri. Asteris. Ini hampir malam tahun baru. Laras. Bertahanlah sebentar lagi demi kedamaian keluarga. Risiko. Tapi tepat pada saat aku membungkuk untuk meluruskan sandal di rak sepatu, suara ibu mertuaku, Ibu Eliza, menggema dari belakang sofa. Nada suaranya manis sekali namun sedingin es pada saat yang sama. Laras, kemari sebentar. Kita perlu bicara. Aku segera menyekat tanganku pada celemek dan berjalan mendekat. Berpikir dia mungkin ingin aku membeli sesuatu yang ekstra untuk makan malam liburan atau menangani tugas kecil lainnya. Tapi tidak. Dia duduk tegak di tengah sofa, punggungnya lurus kaku, tangannya bertumpu di lutut, tampak seperti hakim yang menunggu terdakwa. Tatapannya menyapu diriku dari kepala sampai kaki, sebuah tatapan yang cukup membuatku menyadari asterisk. Kamu adalah pembantu di sini, bukan keluarga. Asterisk. Duduk di sebelahnya adalah suamiku, Ardi, dengan panik mengetik sesuatu di ponselnya. Bertindak seolah-olah apa yang terjadi tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Ibu Elisa berdehem dan berbicara seolah memberikan kehormatan besar kepadaku. Tahun ini, kenapa kamu tidak menghabiskan tahun baru bersama orang tuamu saja? Kondominium ini akan terlalu sempit, tambahnya. 3 kerabat kami dari luar kota akan datang menginap. Aku membeku di tempat, suara berdenging memenuhi telingaku. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Tapi otakku menolak memprosesnya. Asteris sempit, asteris. Di kondominium 3 kamar tidur yang luas ini dengan ruang tamu besar dan kantor rumah terpisah, sempit untuk siapa? Untuk seorang menantu perempuan atau hanya karena keberadaanku? Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap datar karena aku tahu bahwa di rumah ini jika aku menaikkan suaraku sedikit saja, aku akan langsung dicap histeris. Aku bertanya dengan lembut seolah memohon izin. Ibu Eliza, berapa hari? Dia menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa melihatku. Kamu bisa kembali setelah minggu pertama Januari. Akan ada banyak orang di sini. Kehadiranmu hanya akan membuat suasana canggung. Kata canggung itu menusuk dadaku dengan menyakitkan. Canggung karena aku adalah istri Ardi atau karena aku adalah orang yang selama beberapa tahun terakhir telah membayar listrik, air, wifi, membeli bahan makanan, membeli semua hadiah untuk dia dan orang tuaku, dan sepenuhnya mendanai pesta tahun baru. Kondominium ini secara teknis atas nama kami berdua, tapi sejujurnya, aku telah menyumbang 3 kali lebih banyak uang daripada Ardi. Ada saatnya aku berpikir, asteris tidak apa-apa. Suamiku tenang dan santai. Aku akan sedikit lebih giat, agar kita bisa membangun sarang kita, asterisk. Aku menghibur diriku dengan pikiran-pikiran itu, hanya untuk berdiri di sini hari ini dan mendengarkan diriku diusir dari rumah yang aku bangun. Aku menoleh ke Ardi, tidak ada permohonan di mataku, hanya harapan terakhir yang rapuh. Ardi, ada yang ingin kamu katakan? Dia bahkan tidak pernah mengangkat kepalanya dari layarnya, hanya bergumam satu kalimat. Sebuah kalimat yang akan aku ingat seumur hidupku. Ibu benar. Akan canggung bagi orang luar. Kata-kata bagi orang luar terasa seperti tamparan di wajah. Aku berdiri di sana mati rasa. 5 tahun pernikahan, 5 tahun sendirian menyiapkan setiap liburan, menahan cerewetnya, perlakuan diamnya, dan penghindaran konstan suamiku. Dan setelah semua itu, keluar dari mulut suamiku sendiri, asterisk aku asterisk adalah orang luar yang membuat suasana canggung. Aku menatap Ardi dan tiba-tiba menyadari bahwa wajah pria yang pernah membisikkan kata-kata cinta kepadaku telah menjadi asing seperti orang asing yang lewat di jalan. Dinginnya ruangan itu bukan berasal dari cuaca,
Itu berasal dari kebenaran brutal ini. Aku mendengar Ibu Eliza melanjutkan dengan nada datar seolah membaca daftar belanja. Karena kamu akan pergi, kemasi barang-barangmu cepat. Jangan berlama-lama, para tamu akan tiba besok atau lusa. Dan aku masih perlu membersihkan kamarmu secara menyeluruh. Dia berbicara seolah aku adalah barang tak berguna yang perlu disingkirkan dari pandangan. Aku ingin bertanya, asterisk membersihkan kamar siapa? Kamar di rumahku sendiri, asterisk. Tapi aku menelan kata-kata itu. Bukan karena takut, tapi karena aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Ketika orang-orang dengan teguh memutuskan untuk memperlakukanmu sebagai orang asing, setiap upaya untuk menjelaskan dirimu hanya akan memperdalam penghinaanmu. Aku meluruskan posturku dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membantah, aku tidak menangis, aku tidak mengeluh. Aku hanya memberikan senyum tipis, senyum yang bahkan mengejutkanku sendiri, dan berkata, "Baiklah, Ibu Eliza. Aku akan pergi ke rumah orang tuaku." Ibu Eliza mengangkat alisnya terkejut, jelas tidak percaya aku akan setuju secepat itu. Dia mungkin sudah menduga akan ada pertengkaran sengit sehingga dia bisa nanti memberitahu kerabatnya. Menantu perempuanku itu psiko sekali. Tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Dia tetap diam sejenak, lalu melontarkan satu kalimat lagi. Tajam seperti jarum. "Saat kamu pergi, tinggalkan kartu kreditmu di sini untuk biaya liburan, untuk berjaga-jaga jika kami butuh sesuatu." Aku menatapnya dengan ketenangan yang mengejutkanku. "Tentu, Ibu Eliza, jangan khawatir." Baru saat itu Ardi mendongak, matanya mencari wajahku. "Kamu serius mau pergi?" Aku mengangguk. "Serius, kamu tetap di sini. Urus ibumu dan para tamu." Aku berjalan ke kamar tidur utama dan membuka lemari, mengeluarkan koperku. Suara resleting yang membelah keheningan yang mematikan itu sangat memekakkan telinga. Aku mengemasi beberapa set pakaian. Tidak banyak. Aku tahu aku tidak akan berlibur. Aku hanya meninggalkan tempat di mana aku tidak lagi dianggap keluarga. Ketika aku menggulirkan koperku kembali ke ruang tamu, Ibu Eliza duduk di tempat yang sama persis. Bibirnya sedikit melengkung menyeringai, tatapan kemenangan terpancar di matanya. Ardi berdiri di ambang pintu. Dia tidak menawarkan bantuan dengan tas-tasku. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun yang ramah. Aku berjalan melewatinya, menggenggam pegangan koperku erat-erat. Jiwaku secara mengejutkan damai. Aku kira ketika seseorang terpojok, mereka tidak punya air mata lagi, hanya tekad dingin. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar ke lorong. Hembusan udara dingin menerpa wajahku. Aku berbalik dan melihat untuk terakhir kalinya ke pintu kondominiumku, bukan dengan penyesalan, tapi untuk mengingatnya. Aku mengingat tatapan kemenangan Ibu Eliza. Aku mengingat keheningan pengecut Ardi. Aku mengingat setiap kata yang mereka ucapkan, karena terkadang itulah kata-kata yang dibutuhkan seseorang untuk bangun dari tidur panjang yang nyenyak. Aku menyeret koperku ke lobi. Tidak ada yang mengantarku. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Pada malam tanggal 31 Desember, ketika pesta yang mereka bayangkan sebagai acara tahun ini akan berlangsung meriah, ketika mereka merasa yakin bahwa sekali gesek sepotong plastik akan menjamin mereka meja yang penuh dengan makanan mahal, itu akan menjadi Ibu Eliza, yang dengan panik meneleponku berkali-kali. Mungkin dia akan menelepon 100 kali, suaranya pecah karena ketakutan murni. Kartu ditolak. Bagaimana kita memberi makan para tamu? Asterisk. Dan baru saat itulah mereka akan menyadari bahwa orang yang mereka sebut orang luar sebenarnya adalah orang yang mereka hidupi selama ini. Aku tiba di rumah orang tuaku di pinggiran kota setelah gelap. Ibuku melihatku di pintu depan dan sebelum dia sempat bertanya apapun, dia membeku. Aku buru-buru memaksakan senyum lemah. Aku rindu rumah, memutuskan untuk pulang lebih awal. Ibuku bukan tipe yang suka ikut campur. Dia hanya meraih tanganku dan berkata dengan lembut, "Masuklah, sayang." Di luar dingin sekali. Aku duduk di sofa, mendengarkan acara liburan ceria yang diputar di TV, tapi jiwaku terasa kosong. Malam itu, berbaring di tempat tidur lamaku, menatap langit-langit yang familiar. Pikiranku tanpa sadar memutar ulang semua yang telah membawaku ke momen ini.
Aku berpikir bahwa jika bukan karena hari-hari awal yang baik itu, aku tidak akan pernah menoleransi ini begitu lama karena memang ada saatnya aku percaya pernikahanku akan bahagia. Ardi dan aku bertemu di bank, aku bekerja di bagian pinjaman korporat, terus-menerus mengejar target, bertemu klien, terkubur di bawah tumpukan dokumen pinjaman. Terkadang aku berangkat kerja sebelum fajar dan kembali larut malam. Kakiku pegal karena kelelahan. Ardi bekerja di departemen administrasi. Pendiam, sedikit bicara, selalu rapi dan tenang. Saat aku pertama kali mulai bekerja, aku sering kewalahan dengan volume pekerjaan yang sangat besar. Ardi, melihat kebingunganku, diam-diam datang, membantuku memilah-milah, dan menunjukkan cara terbaik untuk menyimpan dokumen. Dia bukan pembicara yang fasih, tapi perhatiannya terlihat dari tindakannya yang diam. Saat itu, aku berpikir menemukan pria seperti dia adalah keberuntungan yang luar biasa. Di lingkungan korporat yang penuh tekanan dan persaingan ketat itu, menemukan seseorang tanpa ego atau kepalsuan terasa seperti hadiah nyata. Saat kami mulai berkencan, Ardi sangat lembut. Dia tidak membuat janji-janji muluk. Dia berbicara tentang hal-hal rumah tangga yang sederhana dan justru karena sederhana itulah aku mempercayainya. Suatu kali aku sangat lelah. Aku hanya duduk di tangga di luar bank. Benar-benar kehabisan tenaga. Dia berjalan mendekat, memberiku sebotol air, dan berkata dengan tenang, "Saat kita menikah, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Aku mengingat frasa itu seperti jaket hangat di hari musim dingin yang pahit. Aku benar-benar percaya bahwa jika aku hanya berusaha sebaik mungkin dan menjadi orang yang baik, kehidupan keluarga kami akan indah. Kami mengadakan pernikahan sederhana. Aku tidak menuntut berlian besar atau tempat mewah. Yang terpenting adalah suami dan istri saling mencintai. Setelah pernikahan, aku terus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku selalu percaya bahwa meskipun sebagai wanita, aku bisa mengambil tanggung jawab dan membantu suamiku mengamankan masa depan kami. Gajiku hampir 2 kali lipat dari Ardi, tapi aku tidak pernah mengungkitnya. Aku berkata pada diriku sendiri, suamiku adalah pria yang baik. Dia tidak kejam. Jadi bagaimana jika gajinya lebih rendah? Yang penting dia mencintai dan menghormatiku. Adalah ideku untuk menyumbang sebagian besar uang saat kami membeli kondominium. Bukan karena aku ingin pamer kekuasaan, tapi karena aku percaya suami dan istri adalah sebuah tim, rumah yang dibagi bersama, masa depan yang dibagi bersama. Aku bahkan bangga pada diriku sendiri. Aku sedang membangun sarang keluarga kami. Pada hari kami menandatangani dokumen penutupan dan mendapatkan akta, aku bersikeras properti itu atas nama kami berdua. Ardi segera setuju, bertindak seolah itu sudah sewajarnya. Tapi ada satu orang yang tidak melihatnya seperti itu. Ibunya, Ibu Eliza, dia bersama kami hari itu. Dia melihat akta, lalu menatapku, dan dengan seringai miring melontarkan komentar, setengah bercanda, setengah serius. Gadis-gadis modern begitu serakah. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mencantumkan nama mereka. Ada beberapa orang di ruang penutupan. Semua orang tersenyum sopan untuk meredakan kecanggungan. Aku juga tersenyum. Aku berkata pada diriku sendiri, ibu mertuaku hanya bercanda. Orang tua bisa blak-blakan. Jangan dimasukkan ke hati, Aku bahkan memarahi diriku sendiri karena terlalu sensitif. Takut terlihat sebagai menantu yang paranoid yang merusak dinamika keluarga. Selama beberapa tahun pertama, aku benar-benar berusaha sekuat tenaga. Untuk liburan, aku membeli hadiah, catering mahal, mengirim uang kepada orang tua dan kerabatnya, menyiapkan amplop uang tunai untuk keponakan-keponakannya, dan membayar renovasi kondominium. Suatu tahun, atap di atas balkon bocor. Aku membayar perbaikan tanpa pikir panjang. Tahun berikutnya, kulkas rusak. Aku juga membayarnya. Aku tidak membual tentang itu. Aku hanya berpikir aku adalah bagian dari keluarga, dan jika rumah membutuhkan sesuatu, aku harus turun tangan. Itu akan membuat hidup kami berdua lebih mudah. Ardi terkadang membantu, tapi kebanyakan hanya untuk pamer.
Keputusan-keputusan besar dan beban finansial yang berat selalu jatuh padaku. Anehnya, saat itu tidak terasa seperti beban. Aku merasa aku memenuhi kewajibanku sebagai istri dan menantu perempuan. Setiap kali aku melakukan pembelian besar, Ibu Eliza akan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti pujian, tapi selalu meninggalkan rasa pahit. Untung kita punya wanita karier seperti menantu perempuan, kalau tidak kita semua akan kelaparan. Setelah mengatakan ini, dia biasanya akan melirik Ardi seolah memarahinya karena kurang mampu dari istrinya, lalu kembali menatapku dan tersenyum seolah memberiku piala. Aku membalas senyumnya, tapi seiring waktu aku mulai menyadari itu bukan pujian. Itu terasa lebih seperti tali tak terlihat yang perlahan mengencang di leherku. Jika aku adalah wanita karier, itu berarti aku harus menyediakan. Jika aku adalah bos wanita, itu berarti aku harus memikul semuanya di punggungku. Dan nada menyindir dalam suaranya menjelaskan bahwa dia tidak senang dengan kesuksesanku. Dia hanya senang aku bisa mendanai kehidupan putranya. Kadang-kadang saat makan malam, dia akan menceritakan kisah-kisah tentang tetangga yang menantu perempuannya tidak membantu secara finansial. Dia akan mendesah, seorang wanita menikah dan mulai berhemat. Tidak akan pernah ada kedamaian dalam keluarga seperti itu. Mendengarkan ini, aku menjadi semakin takut dicap serakah. Jadi, aku mencoba untuk tidak pernah menghitung-hitung. Aku memilih keheningan, kesabaran, dan selalu melakukan sedikit lebih banyak dari yang diperlukan. Aku berpikir bahwa dengan cara ini, aku akan mendapatkan persetujuannya. Aku berpikir bahwa suatu hari dia akan menerimaku sebagai seorang putri. Aku berpikir bahwa jika aku hanya hidup dengan layak dan bertahan, semuanya akan berhasil. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin jelas aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku mulai mengerti bahwa di mata Ibu Eliza, aku bukanlah menantu perempuan dalam artian keluarga. Aku adalah sebuah sumber daya, ATM berjalan yang tahu bagaimana tersenyum dan melayani sesuai perintah. Saat aku kelelahan, tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Saat aku punya masalah di bank, Ardi hanya akan berkata, "Ya, tabahlah." Dan Ibu Eliza akan menyatakan, seorang wanita beruntung bahkan punya pekerjaan akhir-akhir ini. Apa yang harus dikeluhkan? Kedengarannya seperti nasihat, tapi itu sedingin es. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kedamaian keluarga yang sangat aku yakini sebenarnya sepenuhnya bergantung pada toleransiku. Jika aku menahannya, rumah itu tenang. Jika aku diam, rumah itu damai. Tapi begitu aku menaikkan suaraku, kedamaian itu akan langsung hancur. Malam itu, berbaring di rumah masa kecilku, mengawasi ibuku tidur dan mendengarkan angin menderu di luar jendela, mataku mulai perih. Bukan karena aku berduka atas kondominium, dan bukan karena aku takut kehilangan uangku. Aku merasakan kesedihan pahit yang mendalam menyadari bahwa aku telah memasuki pernikahan ini dengan iman murni. Sementara di sisi lain, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari mereka. Dan aku bahkan tidak tahu bahwa yang terburuk akan datang. Tapi bahkan saat itu, keyakinan yang kokoh berakar di jiwaku. Jika aku terus menjadi wanita karier seperti yang mereka tuntut, suatu hari aku akan hancur lebur, selamanya tetap menjadi orang luar bagi mereka. Aku tinggal di rumah orang tuaku di pinggiran kota selama beberapa hari, tapi pikiranku tidak tenang. Bukan karena aku merindukan kondominium, tapi karena pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku. Asterisk, bagaimana ini bisa terjadi? Asterisk, karena kebiasaan seseorang yang telah hidup dalam keheningan selama bertahun-tahun, aku mulai secara mental menyaring masa lalu untuk mencari tahu. Dan aku menyadari bahwa akar dari semua masalah ini tidak dimulai pada tanggal 29 Desember. Itu dimulai pada tahun ketiga pernikahan kami ketika ibu mertuaku berhenti memberiku pujian terselubung dan mulai menguji batas-batasku dengan cara yang berbeda, dengan permintaan-permintaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya yang diulang-ulang secara terus-menerus dapat menghancurkan pintu manapun. Saat itu, pekerjaan dan hidupku stabil. Aku bekerja di departemen pinjaman di mana gaji pokok dan bonusku tergantung pada pencapaian target, sehingga penghasilanku berfluktuasi, tapi umumnya lebih dari cukup untuk menjalankan rumah tangga. Pekerjaan Ardi stabil. Tidak ada pertumbuhan karir yang nyata,
Tapi tidak ada risiko dipecat juga. Aku masih berpikir bahwa jika kami tidak menghabiskan uang sembarangan dan menabung, kami akan segera memiliki tabungan yang kokoh untuk masa depan. Tepat pada saat aku mulai merencanakan tabungan kami secara intensif, Ibu Eliza mulai menarikku ke dapur, merendahkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. "Laras, sayang, kirimkan sedikit uang untuk adikku. Keadaannya benar-benar buruk di sana." Aku ingat dia berbicara dengan sangat lembut hari itu, menambahkan kalimat yang dirancang sempurna untuk memicu rasa bersalah. Dosa kalau tidak membantu keluarga. Aku mentransfer uang tanpa pikir panjang. 50 atau 100 ribu rupiah bukanlah jumlah yang besar. Aku bahkan berkata pada diriku sendiri bahwa membantu kerabat suamiku adalah cara untuk menjaga kedamaian. Tapi hidup itu lucu. Ketika kamu memberi untuk pertama kali, orang-orang menyadari kamu baik. Ketika kamu memberi untuk kedua kali, mereka mengonfirmasi kamu patuh. Dan pada kali ketiga dan keempat, mereka tidak lagi meminta. Mereka menuntut. Seminggu kemudian, Ibu Eliza kembali menarikku ke samping. "Laras, punggung Om Budi sakit. Dokter meresepkan obat yang mahal. Aku kekurangan sedikit uang. Kirimkan uangnya, tolong." Aku mengirim uang lagi beberapa hari setelah itu. Anak Tante Rina butuh bantuan biaya kuliah. Mereka akan mengeluarkannya dari kelas jika dia tidak membayar. Jadilah orang baik, bantu mereka. Aku mengirim uang lagi. Saat itu, aku tidak merasa dimanfaatkan. Aku pikir aku bertindak seperti menantu perempuan yang baik, menjaga keluarga suamiku, menunjukkan kemurahan hati. Tapi permintaan-permintaan ini tidak berhenti pada beberapa ratus ribu rupiah. Mereka menyebar seperti tumpahan minyak di air. Uang untuk perbaikan atap kerabat jauh, uang untuk pemakaman, uang untuk hadiah karena orang-orang akan datang berkunjung dan aku bahkan tidak punya apa-apa untuk disajikan kepada mereka. Apa yang akan mereka katakan tentangku? Aku mulai khawatir ketika pada akhir 1 bulan aku menyadari sebagian besar rekening tabunganku lenyap. Pada awal bulan, tepat setelah gajian, aku merasa aman. Pada pertengahan bulan, aku sudah mengumpulkan kupon. Ada bulan-bulan di mana, berdasarkan perkiraan kasar, aku mengeluarkan lebih dari 1,5 juta rupiah hanya untuknya sementara aku kesulitan mengingat apa yang sebenarnya aku beli untuk rumah tangga kami sendiri. Aku bukan orang yang kikir, tapi bekerja di bank melatihku untuk memperhatikan angka-angka dan melacak kebocoran uang tunai. Aku duduk dan memetakannya di atas kertas. Iuran lingkungan, tagihan utilitas, bahan makanan, bensin, hadiah untuk orang tuaku, dan kemudian aku menjumlahkan semua uang yang diminta ibu mertuaku. Angka terakhir membuatku merinding. Aku tidak langsung membuat keributan, takut menimbulkan adegan. Aku mengambil pendekatan yang lembut, bertindak seperti menantu perempuan yang hanya ingin berdiskusi, bukan bertengkar. "Ibu Eliza, mungkin kita harus mengelola pengeluaran kita sedikit lebih baik agar aku tahu apa yang harus aku harapkan." Sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, wajah Ibu Eliza langsung berubah. Itu terjadi begitu cepat. Aku bahkan tidak menyadari kesalahan apa yang telah aku buat. Dia membanting cangkir kopinya ke meja dan membentak. "Apakah ini uangmu? Kamu adalah menantu perempuan di rumah ini, yang berarti kamu harus memikirkan kerabatmu." Frasa itu terasa seperti cap yang tertempel di dahiku. Aku mendapatkan uang, tapi dia yang memutuskan bagaimana membelanjakannya. Aku duduk dalam diam. Aku tidak membantah. Aku hanya merasakan statusku langsung turun dari penyedia yang membantu menjadi pembantu yang terikat. Aku menatap Ardi, berharap dia akan mengatakan setidaknya satu kata untuk membelaku. Tapi Ardi hanya menarikku ke kamar tidur dan dengan nada menenangkan yang biasa dia gunakan berbisik, "Ayolah, Laras. Ibu semakin tua. Kenapa harus memulai pertengkaran besar hanya karena beberapa ratus ribu?" Kata-kata beberapa ratus ribu membuat rahangku mengatup. Uang siapa itu? Uang hasil kerja kerasku hanyalah beberapa ratus ribu baginya. Aku sangat ingin bertanya, tapi aku menahannya lagi. Aku menyadari bahwa di rumah ini, Ardi tidak memihak siapapun. Dia memihak jalur yang paling sedikit hambatannya, yang berarti aku yang harus mengalah. Setelah kejadian itu, Ibu Eliza berhenti meminta dengan malu-malu.
Dia mulai memperlakukan uangku sebagai hak ilahinya. Suatu kali saat aku di tempat kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat darinya. Transfer 500.000. Bukan, Laras, sayang. Bukan, tolong, tanpa penjelasan. Aku meneleponnya untuk menanyakan itu untuk apa. Dia menjawab dengan singkat. Untuk kerabat. Aku mengirimnya dan merasa benar-benar menyedihkan. Aku mentransfer uang seperti robot, seolah dia hanya perlu menekan tombol dan uangku akan langsung keluar. Aku tidak menyadari kapan aku telah berubah menjadi saklar yang bisa orang lain hidupkan sesuka hati. Saat liburan mendekat, perasaan bahwa aku hanya diperas menjadi sangat jelas. Sebelum malam tahun baru, ponselku bergetar dengan pesannya. Ton asterisk, beli hadiah untuk pamanmu. Beli bahan makanan premium untuk tantemu. Pesan kue khusus agar kita tidak terlihat murahan di depan para tamu. Asteris. Dan yang paling menyeramkan, dia mengetahui tentang bonusku bahkan sebelum aku tahu. Aku bahkan belum sempat memberitahu suamiku, dan dia sudah menelepon. Aku dengar bankmu membayar bonus lebih awal tahun ini. Sempurna, itu berarti kita akan merayakan tahun baru dengan benar. Aku merinding, aku tidak pernah memberitahunya. Bagaimana dia bisa tahu? Tingkat pengawasan ini membuatku merinding. Aku mulai menyadari bahwa musim liburan bukanlah waktu untuk mempererat ikatan keluarga. Itu adalah musim pemerasan. Suatu malam, aku pulang dengan sangat lelah. Aku bahkan belum meletakkan tasku ketika aku mendengar nada perintah ibu mertuaku. Pergi ke ATM besok, dan ambilkan aku uang tunai. Aku perlu memberikannya kepada kerabat. Aku menatap Ardi. Dia pura-pura sibuk dengan hal lain. Aku duduk, ada gumpalan di tenggorokanku. Aku punya uang untuk diambil, tapi aku sama sekali tidak merasa ada orang di rumah ini yang menghormatiku. Aku akhirnya mengerti. Mereka tidak menganggapku sebagai keluarga, mereka menganggapku sebagai sumur, dan sumur seharusnya menyediakan air tanpa bertanya. Tapi bahkan saat itu, aku masih mencoba menahannya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa setiap keluarga punya masalahnya, bahwa jika kamu punya sarana untuk membantu, kamu harus membantu. Bahwa aku melakukan perbuatan baik. Aku takut dicap sebagai wanita yang, begitu punya sedikit uang, menjadi sombong. Yang paling penting, aku takut ibu mertuaku akan lari ke seluruh keluarga besar dan memberitahu mereka betapa egoisnya aku. Aku hidup dalam ketakutan itu, sama sekali tidak menyadari bahwa ketakutan inilah yang membuatku begitu rentan terhadap manipulasi mereka. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa tahun baru ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bisa memperlakukan uangku sebagai hal yang sudah pasti, sebagai sesuatu yang bisa mereka tuntut begitu saja. Karena ketika kamu memojokkan seseorang, mereka akan hancur atau mereka akan terbangun. Dan aku mulai terbangun. Aku mulai terbangun karena tuntutan tak berujung ini. Tapi baru pada bulan Desember ini aku menyadari bahwa di mata ibu mertuaku, aku bukan hanya dompet. Aku adalah dompet terbuka yang diharapkan untuk mengeluarkan uang secara otomatis atas perintah. Desember, bank sedang sibuk seperti sarang lebah. Target akhir tahun membebani semua orang. Kami semua berlarian seperti orang gila. Aku bertemu klien dari pagi hingga malam. Kadang-kadang hanya menghirup sandwich di lorong sebelum kembali ke rapat, menandatangani kontrak, dan menjalankan pemeriksaan kepatuhan. Aku tidak mencoba pamer. Aku hanya mencoba mempertahankan reputasi profesional dan kewarasanku. Setidaknya aku mendapatkan uangku melalui kerja keras sendiri tanpa memohon kepada siapapun. Pada rapat kuartalan terakhir, departemen kami mencapai target. Manajemen mengumumkan bonus yang tidak terjadwal. Aku secara pribadi dianugerahi 15 juta rupiah karena melebihi angka-angkaku dan membawa beberapa akun korporat besar. Ketika aku mendapat pemberitahuan setoran langsung, tanganku gemetar. Bukan karena keserakahan, tapi karena sebuah pikiran sederhana terlintas di benakku. Asterisk. Tahun ini, aku bisa memberi orang tuaku sesuatu yang sangat bagus. Aku bisa memperbaiki teras di rumah mereka. Aku bisa membelikan ayahku alat pengukur tekanan darah kelas atas itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri sejak lama bahwa begitu aku punya sarana, aku akan membalas budi orang tuaku atas semua tahun mereka berhemat dan menabung untuk memberiku segalanya.
Aku bahkan berencana membelikan Ardi mantel musim dingin baru yang bagus. Meskipun dia jarang peduli tentang mode, aku berpikir asterisk, kita adalah keluarga. Masa sulit. Jika aku punya, aku akan membaginya. Yang utama adalah menjaga rumah kita tetap hangat. Tapi hidup itu ironis. Aku tidak sempat memberitahu siapapun. Aku bahkan tidak sempat merayakan dengan layak. Malam itu juga saat makan malam, Ibu Eliza menyendok sepotong daging ke piringnya, dengan santai melontarkan pernyataan seolah sudah diputuskan sejak lama. Kerabat dari luar kota akan datang untuk tahun baru tahun ini. Siapkan anggarannya. Aku membeku, sendok supku setengah jalan ke mulut. Aku mendongak menatapnya, mencoba menjaga suaraku tetap sopan. Ibu Eliza, kira-kira berapa banyak yang kita butuhkan? Dia menjawab seketika tanpa ragu. Kurasa 10 juta rupiah sudah cukup. Aku tertegun. 10 juta rupiah untuk 3 kerabat yang datang menginap, makan, berpesta, dan berbelanja. Untuk kerabat yang sama persis yang tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana kabarku, apalagi mengucapkan kata-kata yang ramah kepadaku. Aku merasakan sesuatu mengikat di perutku. Aku meletakkan sendokku dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suaraku berkata, Ibu Eliza, tapi aku juga perlu membantu orang tuaku. Mereka semakin tua. Aku mengatakannya dengan sangat lembut. Aku tidak berkata asterisk ini uangku. Asterisk. Aku hanya menunjukkan bahwa aku punya kewajiban lain. Tapi Ibu Eliza langsung meledak, suaranya menjadi tajam. Rumah ini sudah memberimu makan selama 5 tahun. Apakah itu belum cukup bagimu? Kamu menikah, jadi lupakan tentang milikmu dan milik mereka. Kewajiban pertama seorang menantu perempuan adalah memikirkan keluarga suaminya. Mendengar kata memberi makan, wajahku memerah. Memberi makan aku selama 5 tahun, aku bekerja. Aku membayar cicilan, aku membayar utilitas, aku membeli bahan makanan. Aku memikul sebagian besar beban finansial di rumah ini. Aku tidak pernah mengambil 1 sen pun dari siapapun. Namun, dalam versi realitasnya, aku adalah penumpang gelap. Kemampuan aneh untuk membalikan kenyataan ini membuatku terdiam. Aku menatap Ardi, berdoa dia akan mengatakan sesuatu, apa saja, tapi dia terus menatap piringnya, mengunyah dalam diam seolah dia tidak bisa mendengar apapun. Seolah ini hanya drama wanita yang tidak boleh ikut campur pria. Keheningannya malam itu bukan hanya keinginannya yang biasa untuk menjaga kedamaian. Itu adalah keheningan seorang pria yang telah meninggalkan istrinya di sudut. Dan keheningan itu begitu dingin sehingga aku merasa benar-benar sendirian di tengah dapurku sendiri. Melihatku tetap diam, Ibu Eliza melengkungkan bibirnya. Kamu bekerja di bank. Kamu mungkin mendapat bonus besar. Kita perlu menjaga citra kita untuk tahun baru agar orang-orang tidak bilang kita pelit. Aku sangat ingin membantah bahwa citra keluarga ditentukan oleh bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain, bukan oleh betapa mewahnya hidangan yang mereka sajikan di meja. Tapi aku menahan lidahku. Aku tahu bahwa berdebat dengannya sekarang hanya akan memberinya alasan untuk mulai berteriak. Aku duduk dalam diam, menyelesaikan makan malamku, tapi setiap suapan terasa seperti abu di mulutku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terus bertanya-tanya bagaimana dia mengetahui tentang bonus itu begitu cepat. Aku tidak memberitahu Ardi. Semakin aku memikirkannya, semakin cemas aku. Keesokan paginya, aku memeriksa ponselku. Tidak ada yang aneh. Tapi siang itu, ketika aku mampir ke ATM untuk menarik uang tunai dari orang tuaku, aku melihat transaksi tertunda yang aneh di rekeningku. Aku membuka aplikasi perbankan dan melihat beberapa tagihan besar di supermarket mewah dan butik mewah. Jumlahnya sangat besar. Aku membeku. Aku segera menelepon Ardi. Dia mengangkat teleponnya terdengar terburu-buru. Ada apa, Laras? Aku bertanya langsung. Kamu pakai kartuku? Dari mana tagihan-tagihan ini berasal? Ardi terdiam beberapa detik, lalu menjawab seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Oh, ibu mengambil kartu pengguna tambahan untuk membeli bahan makanan. Dia bilang itu lebih mudah. Rasanya seperti seseorang menumpahkan sember air es ke atasku. Asteris kartu pengguna tambahan?
Kartu pengguna tambahan apa? Asterisk. Aku ingat dulu aku pernah memesan kartu cadangan dengan nama Ardi di rekeningku untuk keadaan darurat, tapi aku menyimpannya di laci. Sekarang kartu itu ada di tangan ibunya. Aku bertanya, tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahanku. Kapan kamu memberinya kartu itu? Ardi menjawab dengan lembut, mencoba menenangkanku. Baru beberapa hari yang lalu. Ibu bilang dia akan menangani semua belanja agar tidak merepotkanmu. Kamu tahu, karena kamu sangat sibuk, frasa agar tidak merepotkanmu itu sangat menusuk. Jadi, di rumah ini, uangku adalah milik mereka untuk dibelanjakan kapanpun mereka mau. Tanpa bertanya, tanpa mempertanggungjawabkannya, aku tidak lagi mengendalikan rekening bankku sendiri. Malam itu, aku pulang dan melihat Ibu Eliza duduk di meja makan, menulis daftar belanja dan bergumam menghitung. Aku langsung menghampirinya dan bertanya langsung, "Ibu Eliza, apakah kamu punya kartu kreditku?" Dia mendongak sama sekali tidak terganggu. "Ya, aku punya. Itu lebih mudah sebelum liburan. Kamu adalah menantu perempuan, jika kamu punya sarana, kamu harus membantu. Jangan bertanya pertanyaan bodoh." Mendengar itu, tanganku mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang luar biasa dan kejelasan yang tiba-tiba. Aku menatap Ardi. Dia membuang muka. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hidup pernikahanku, aku sepenuhnya mengerti apa rasanya pengkhianatan di dalam dinding rumah yang aku anggap milikku sendiri. Sejak saat itu, aku menyadari ini bukan tentang 10 juta rupiah. Ini adalah fakta bahwa mereka secara terbuka menunjukkan penghinaan mutlak mereka kepadaku. Penghinaan begitu dalam sehingga mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya lagi, dan ketika orang berhenti menyembunyikan penghinaan mereka, itu berarti mereka sepenuhnya yakin kamu akan terus menerimanya. Kecuali mereka tidak tahu bahwa kesabaranku sudah habis secara resmi. Dan pada tanggal 29 Desember, ketika Ibu Eliza mengusirku ke rumah orang tuaku untuk memberi tempat bagi 3 kerabatnya, aku melihat kebenaran mutlak dari situasi itu dengan sangat jelas. Aku hanya tidak mengatakannya keras-keras. Tapi jauh di dalam jiwaku, aku membuat keputusan sekeras baja. Mulai hari ini, tidak ada yang akan pernah memperlakukan uangku sebagai hak ilahinya lagi. Pagi tanggal 29 Desember, aku bangun jam 6 pagi. Di luar masih gelap gulita. Hembusan dingin merayap melalui celah jendela. Aku diam-diam menyelinap keluar dari tempat tidur, takut membangunkan Ardi, mengenakan jubahku, dan pergi ke dapur. Aku tidak tahu mengapa aku terus bertindak seperti boneka mainan, memasak, membersihkan, seolah itu hari biasa. Aku kira bertahun-tahun pernikahan telah mengkondisikanku untuk percaya segalanya harus sempurna agar tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk mengkritikku. Aku membutuhkan adonan, meletakkan bubur oatmeal di atas kompor, mengawasi kompor. Tanganku bergerak dengan panik seolah aku berpacu dengan waktu. Kepalaku masih berputar dengan pertengkaran kemarin tentang 10 juta rupiah, tentang kartu kredit cadangan yang ada di dompet ibu mertuaku. Tapi aku terus mencoba menenangkan diriku. Tidak apa-apa, tahun baru akan datang, lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Kamu tidak ingin memulai tahun dengan pertengkaran besar. Asterisk. Aku selesai memanggang, membersihkan jendela dan konter, mengganti air di vas bunga. Setiap kali aku membungkuk, sakit tajam menjalar melalui punggung bawahku karena kelelahan murni. Tapi aku tidak berani mengeluh. Pada jam 8 pagi, kondominium itu bersih berkilauan dan cerah. Dapur berbau kue-kue segar. Baru saat itu aku berdiri tegak dan menarik napas dalam-dalam. Aku melihat sekeliling dan jiwaku terasa hampa. Ini perasaan aneh ketika kamu melakukan segalanya tapi tidak ada yang bertanya. Apakah kamu lelah? Bisakah aku membantu? Ardi masih tidur. Ibu Eliza sudah bangun, duduk di ruang tamu dan berbicara keras di teleponnya. Suaranya menggema ke seluruh kondominium seolah dia ingin seluruh gedung mendengarnya. Ya, tentu. Datanglah. Semakin banyak semakin meriah. Tahun ini akan ramai dan menyenangkan. Kita punya banyak tempat, jangan khawatir. Aku berdiri di dapur dan mendengar setiap kata. Asterisk ramai dan menyenangkan. Asterisk. Untuk siapa? Untuk kerabat. Untuk tamu.
Menantu perempuan hanyalah penghalang yang perlu disingkirkan. Aku berjalan ke ruang tamu. Ibu Elisa sedang bersantai di sofa, bersandar. Dia menatapku sekilas dan langsung kembali membual ke penerima telepon. Tentu saja, kamu harus datang. Tahun baru adalah tentang memiliki tamu. Rumah kosong bukanlah cara untuk merayakan. Menantu perempuanku hebat. Dia menyiapkan semuanya, dia mengurus semuanya, mengatakan ini, dia tersenyum puas dan bangga. Aku berdiri di sana mendengarkan menantu perempuanku hebat, dan aku hampir tertawa. Biasanya, dia tidak pernah menyebutku sebagai keluarga. Hanya ketika dia perlu pamer dia memamerkanku seperti piala. Aku melihat Ardi keluar dari kamar tidur, rambut acak-acakan, setengah mengantuk. Dia berjalan melewati siku seolah aku adalah perabot. Dia tidak bertanya jam berapa aku bangun. Tidak memperhatikan apa yang telah aku lakukan di dapur. Dia hanya duduk, menuang segelas air untuk dirinya sendiri, dan menghela napas seperti pria yang dibebani oleh masalah beratnya sendiri. Tepat sekitar tengah hari, bel pintu berbunyi. Sebelum aku sempat bergerak, Ibu Eliza melompat seolah dia terpental dari pegas. Berdiri di ambang pintu, adalah 3 kerabat yang dia undang. Om Budi, Tante Rina, dan putra mereka, Bayu. Mereka melangkah masuk ke kondominium, bertindak seolah mereka pemilik tempat itu. Tante Rina bahkan belum meletakkan tasnya sebelum melontarkan kalimat yang membuatku tahu dia telah dilatih sebelumnya. Wah, bagus sekali di kota ini. Tempat seperti ini untuk tahun baru adalah impian. Ibu Eliza hampir berseri-seri bangga. Yah, ini tempat kami. Putraku yang membelinya. Mendengar putraku yang membelinya membuat mataku perih. Aku tidak mengharapkan parade untuk menghormatiku, tapi mereka tidak harus mengkredit kerja kerasku sepenuhnya kepada orang lain. Aku berbalik, memerintahkan diriku sendiri. Jangan bereaksi, itulah yang mereka inginkan. Asterisk. Saat makan siang, aku menyiapkan meja. Aku bahkan belum duduk ketika Ibu Eliza berdehem dan menyampaikan putusan akhirnya. Baiklah, Laras. Kemasi barang-barangmu dan pergi ke rumah orang tuamu. Kalau kamu tetap di sini, akan terlalu ramai untuk semua orang. Segera pergi agar kamu tidak menghalangi. Asterisk menghalangi, asterisk. Aku membeku. Aku menatapnya, lalu ke Ardi. Dia membuang muka dan melontarkan kalimat yang jelas dimaksudkan untuk memadamkan api. Ya, pergi saja beberapa hari. Santai saja. Kita akan mencari jalan keluar setelah liburan. Kita akan mencari jalan keluar setelah liburan terdengar sangat apatis, sangat tidak bertanggung jawab. Aku tiba-tiba menyadari bahwa baginya aku adalah sebuah objek. Aku bisa ada atau tidak ada. Ketika mereka membutuhkan uang, energi, atau tenaga kerja gratis, mereka memanggilku. Ketika tamu datang, ketika mereka perlu menjaga citra mereka, aku menjadi gangguan. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Aku pergi ke kamar tidur, membuka lemari, dan mengeluarkan koperku. Suara resletingnya memekakkan telinga. Aku mengemas pakaianku, tanganku tidak lagi gemetar. Gemetar itu berhenti saat aku sepenuhnya memahami realitas situasi. Aku menyeret koperku ke ruang tamu. Ibu Eliza menatapku seperti seseorang yang menghargai kepatuhanku, bahkan menghadiahiku dengan satu komentar terakhir. Kamu pintar pergi lebih awal. Tidak perlu membuat orang tidak nyaman selama liburan. Aku hanya mengangguk. Tanpa ekspresi, aku menyeret koper itu keluar pintu depan. Tidak ada yang membantuku. Ardi berdiri di sana dengan wajah kaku, hanya mengulangi kalimatnya. Kita akan mencari jalan keluar setelah liburan. Om Budi sedang mengunyah sesuatu, menyeringai. Bayu sedang menggulir ponselnya. Tante Rina sedang memeriksa dekorasi kondominium seolah menilai-nilainya. Aku melewati mereka dan jiwaku menjadi sedingin es. Itu adalah rasa dingin seseorang yang akhirnya benar-benar kehilangan harapan. Aku memesan taksi daring. Ketika mobil berhenti, aku masuk dan melihat melalui jendela. Ibu Eliza masih berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Seperti dia baru saja berhasil menyingkirkan hambatan. Aku tidak menangis. Air mata terasa sama sekali tidak berguna sekarang. Aku hanya duduk tegak menatap jalan,
Pikiranku benar-benar kosong. Tiba di rumah orang tuaku di pinggiran kota, hal pertama yang ku dengar dari ibuku adalah, "Mengapa kamu di sini sepagi ini, sayang?" Ayahku, yang sedang menonton TV, juga mendongak. Apa terjadi sesuatu? Aku memaksakan senyum tipis. Hanya rindu rumah. Memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku tidak ingin orang tuaku menghabiskan malam tahun baru dengan khawatir. Aku ingin mereka merasa tenang. Malam itu, setelah semua orang di rumah tidur, aku berbaring sendirian dan membuka ponselku. Cahaya layar terpantul di langit-langit. Aku membuka aplikasi perbankan, menatap angka-angka, dan mengingat perintah ibu mertuaku. "Tinggalkan kartu kreditmu di sini." Aku tertawa kecil. Ternyata mereka mengusirku, tapi mereka ingin aku tetap ada dalam bentuk sepotong plastik. Aku duduk. Aku masuk ke pengaturan keamanan. Aku mengubah semua kata sandiku, kode PIN-ku, nomor autentikasi 2 faktor. Aku mengunci kartu pengguna tambahan secara permanen. Aku membatalkan semua pembayaran otomatis. Aku memeriksa setiap opsi menu dengan cermat, seperti seseorang yang mengunci setiap kunci ganda di rumah sebelum badai kategori 5. Ketika aku selesai, aku mematikan layar, meletakkan ponsel, dan merasakan ketenangan total yang aneh. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan bertahun-tahun yang lalu. Aku melindungi milikku. Aku berbaring, menarik selimut, dan mendengarkan angin di luar. Aku tahu dengan pasti bahwa pada tanggal 31 Desember, ketika mereka berbelanja ke supermarket mewah, ketika mereka mencoba menggesek kartu itu untuk pesta liburan mewah mereka, segalanya akan hancur berantakan. Dan aku tidak perlu mengangkat jari. Aku hanya perlu menunggu telepon pertama. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu beberapa orang hanya melihat cahaya ketika mereka mencapai titik terendah. Malam tanggal 31 Desember, rumah orang tuaku ramai, keramaian yang hangat dan nyaman, sama sekali tanpa kepura-puraan. Ibuku menyiapkan makanan pembuka. Ayahku memoles kredenza tua. Aku membantu ibu menata buah dan coklat. Rumah berbau jarum pinus, jeruk mandarin, dan kue-kue segar, aroma tahun baru klasik, yang langsung menenangkan jiwa. Aku baru saja selesai menata meja ketika ponselku mulai bergetar hebat di atas kayu. Sekali tidak apa-apa, tapi getaran cepat dan terus-menerus tidak pernah normal. Aku melirik layar asterisk Ibu Eliza asterisk. Nama itu berkedip, menjadi gelap, dan berkedip lagi. Getaran itu bahkan tidak berhenti sebelum panggilan berikutnya masuk. Lalu rentetan pesan dari Ardi asterisk, angkat telepon. Darurat. Asterisk. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel dan terus melakukan apa yang sedang aku lakukan, berpura-pura tidak mendengarnya. Ibuku menatapku dan bertanya pelan, "Siapa yang menelepon?" "Hanya masalah pekerjaan, Bu." Aku tersenyum lembut. "Mungkin ada gangguan akhir tahun, aku akan menanganinya nanti." Aku menolak membiarkan ibuku khawatir di malam terakhir tahun. Ponsel terus bergetar seperti sedang kejang. Aku melihat penghitung panggilan tak terjawab terus bertambah. 10, 20, hampir 30. Baru saat itu aku mengangkatnya dan menekan terima. Aku tidak terburu-buru menyapa. Aku hanya berkata dengan sangat tenang. Ujung telepon lainnya langsung meledak. Suara Ibu Eliza melengking tajam, meneriakkan setiap kata seolah dia mencoba menusuk gendang telingaku. "Apa yang kamu lakukan?" "Kartu ditolak." Kami berdiri di tengah-tengah supermarket, orang-orang menatap. Ini penghinaan terbesar. Di latar belakang, aku bisa mendengar kekacauan, bunyi bip mesin kasir, kereta belanja berderak, suara kasir berkata, "Nyonya, pembayaran tidak berhasil." Aku membayangkan dia berdiri di tengah kerumunan besar, wajah memerah, mata melotot. Harga dirinya saat ini terjepit di dalam terminal kartu kredit. Dia tidak takut kelaparan, dia takut terlihat miskin. Aku tidak berteriak balik, aku tidak mengejeknya. Aku hanya bertanya dengan tenang seolah kami sedang membicarakan cuaca. "Ibu Eliza, apa yang coba kamu beli yang begitu mendesak?" Dia semakin hilang akal. "Apa kamu bodoh? Ini malam tahun baru, prime rib, salmon liar, kaviar, sampanye. Kami punya tamu di rumah,
Apa aku harus kembali dengan tangan kosong? Mendengar kata tamu, aku mengerti sepenuhnya. Ini adalah pesta legendaris yang dia banggakan kepada semua orang. Pesta besar yang dimaksudkan untuk membuat semua orang terkesima dengan kemewahannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan satu kalimat. Tanpa emosi, tapi itu mengubah segalanya. Ada tuan rumah di rumah itu, kamu harus meminta mereka yang membayarnya. Aku diusir, ingat? Hak apa yang aku miliki untuk membayar pestamu? Keheningan menyelimuti telepon selama sepersekian detik diikuti oleh letusan baru. Dia berteriak, "Kamu berani bicara padaku tentang hak? Kamu adalah menantu perempuan. Kamu wajib menjaga kami. Apa yang kamu lakukan ini adalah dosa. Apa kamu mengerti aku?" Sebelum aku sempat menjawab, aku mendengar keributan dengan suara Ardi. Dia jelas merebut telepon darinya. Nada suaranya memohon, tapi di baliknya ada agresi pasif yang aku kenal dengan baik. "Laras, jangan lakukan ini. Kita punya tamu. Buka saja kuncinya. Kita akan bicarakan ini setelah liburan." Frasa itu, "setelah liburan," membuatku tertawa terbahak-bahak. Setelah liburan, mereka akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Mereka akan memaksaku menelan harga diriku lagi. Memaksaku kembali ke peran istri yang manis dan patuh demi kedamaian keluarga. Aku tertawa pelan, bukan dengan sadisme, tapi karena keterkejutan murni betapa bodohnya aku dulu. "Setelah liburan apa, Ardi?" "Pada tanggal 29. Kamu menyebutku orang luar. Orang luar tidak wajib mendanai jamuan pribadimu." Ardi terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di telepon. Dia mencoba merendahkan suaranya agar orang-orang di supermarket tidak mendengarnya, tapi dia masih mencoba menekanku. "Laras, hentikan. Buka saja aplikasinya. Jangan merusak liburan." Kemudian, Ibu Eliza merebut telepon kembali. Nada suaranya berubah menjadi suara ceramah yang moralis yang sudah ribuan kali ku dengar. "Kamu adalah menantu perempuan yang meninggalkan keluargamu kelaparan di tahun baru adalah dosa. Orang-orang akan menertawakan kita. Monster tak tahu malu macam apa yang orang tuamu besarkan?" Begitu dia menyeret orang tuaku ke dalam masalah, darah di nadiku menjadi sedingin es. Aku menjaga suaraku tetap datar sempurna, tapi setiap kata menghantam seperti palu godam. "Ibu Eliza, kamu mengusirku ke rumah orang tuaku agar kamu bisa mengundang kerabatmu. Itu berarti kamu memilih mereka. Jadi minta mereka yang membayar." Ibu Eliza tersentak dan meludah dengan pahit. "Jadi kamu sekarang menghitung setiap sen, begitukah?" Aku menjawab dengan singkat. "Tidak, aku hanya mencoba memahami tempatku. Dan tempatku, seperti yang kamu jelaskan dengan sempurna, adalah keluar dari pintu." Aku menutup telepon, tidak menunggu untuk mendengar sisa kutukan liburannya. Aku meletakkan ponsel. Tanganku benar-benar stabil. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Dan aku benar. Kurang dari 10 menit kemudian, pesan-pesan mulai berdatangan seperti hujan es. "Buka kunci kartunya segera. Asterisk. Ini tidak termaafkan. Asterisk. Jangan menguji kesabaranku. Asterisk. Kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Asterisk. Aku tidak membalas. Aku tidak terlibat dalam perang pesan. Aku hanya mengambil tangkapan layar dari setiap pesan dan menyimpannya dengan cermat seperti orang yang mengumpulkan batu untuk ketapel." Ibuku, melihatku menatap ponsel begitu lama, bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja, sayang?" Aku mendongak dan mencoba tersenyum lagi. "Semuanya baik-baik saja, Bu. Aku sudah menanganinya, tapi kenyataannya aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka tidak berpikir mengusirku adalah kesalahan. Mereka pikir kesalahannya adalah kartu terkunci. Dalam pikiran mereka, kehadiran fisikku tidak relevan selama uangnya tetap ada." Aku hendak mematikan ponsel ketika tepat pukul 19.30 sebuah pesan lagi masuk dari Ardi. Hanya satu kalimat. Itu mengirimkan rasa dingin yang mengerikan di tulang punggungku. Asterisk. "Jika kamu tidak membuka kunci kartu, ibu akan pergi ke rumah orang tuamu dan membuat keributan besar. Risiko." Aku menatap layar untuk waktu yang lama dalam diam. Bukan karena aku takut keributan,
Tapi karena aku akhirnya melihat warna asli mereka secara jelas. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bersedia menginjak-injak siapapun, bahkan orang tuaku, untuk memaksaku tunduk. Aku mencengkeram ponsel erat-erat, meletakkannya di meja, dan kembali membantu ibuku menata peralatan makan. Tapi sebuah keputusan yang kokoh telah terbentuk di benakku. Sejak Ardi mengirimkan ancaman itu, pernikahan kami berhenti menjadi masalah emosi, itu telah meningkat menjadi pemerasan, dan aku benar-benar menolak membiarkan orang tuaku menjadi korban dalam permainan tak tahu malu mereka. Pesan Ardi adalah pemicu terakhir. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa suara serta gerakanku tetap tenang sempurna. Aku tidak ingin menakuti orang tuaku, tapi semakin keras aku mencoba terlihat tenang, semakin aku merasakan kemarahan yang mendidih di dalam diriku. Mereka benar-benar berani mengancam akan datang ke rumah ini untuk mengintimidasiku. Itu berarti mereka tidak hanya tidak menghormatiku sama sekali, tapi mereka memandang orang tuaku dengan penghinaan yang sama. Ibuku masih menata makanan pembuka. Ayahku menyalakan lilin di meja. Rumah kecil kami yang hangat tiba-tiba berada di jalur badai yang mendekat. Aku menghampiri ibuku dan berkata pelan, "Bu, terus saja lakukan apa yang sedang ibu lakukan. Jika ada yang datang, biarkan aku yang menanganinya." Ibuku menatapku, matanya membelalak kaget, tapi dia mengangguk. Ayahku tidak bertanya. Dia hanya berdiri perlahan, meletakkan tangan di bahuku, dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu membutuhkanku, telepon. Aku akan sampai dalam 20 menit. Kata-kata itu menghangatkan dadaku, tapi itu juga merupakan pengingat yang jelas. Aku tidak punya ruang sedikit pun untuk kesalahan. Kesalahan hari ini akan merugikanku rumahku, skor kreditku, dan berpotensi sisa kehidupan finansialku. Aku berkendara langsung ke kantor pusat bank tempat aku dulu bekerja. Aku tahu protokol mereka luar dalam. Aku tahu persis bagaimana Departemen Kepatuhan dan Penipuan mereka beroperasi. Aku masuk dengan tenang. Tanpa berteriak, tanpa drama, aku berjalan langsung ke meja petugas bank dan menjelaskan fakta-faktanya. Saya perlu menarik semua catatan tertunda terkait aset jaminan yang terikat dengan nama saya dan nama suami saya. Saya menerima peringatan kredit mengenai permohonan pinjaman ekuitas rumah, tapi saya tidak pernah menandatangani dokumen pinjaman apapun. Petugas bank muda itu ragu-ragu. Hari itu adalah hari setelah tahun baru dan cabang beroperasi dengan staf terbatas. Tapi melihat kepastianku yang mutlak dan berkas dokumen yang tebal, dia memintaku menunggu dan pergi memanggil manajer cabang. Beberapa menit kemudian, manajer keluar. Aku memberinya versi singkat. Kondominium adalah aset yang dimiliki bersama. Saya menduga tanda tangan saya dipalsukan. Dia tidak membuat janji apapun. Menjaga detasemen profesional yang ketat. Tolong berikan nomor aplikasi dari peringatan yang Anda terima. Aku menunjukkan kepadanya kode di layar ponselku. Dia mengetiknya ke terminalnya, meninjau layar, lalu menatapku kembali, ekspresinya berubah. Dia sepertinya menyadari ini bukan hanya kesalahpahaman perkawinan. Dia berbicara perlahan. Ada aplikasi aktif. Ini termasuk formulir persetujuan pasangan. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tetap tenang. Tunjukkan tanda tangannya. Ketika PDF yang dipindai dimuat di monitornya, aku menatap tanda tangan yang melayang di atas namaku yang tercetak. Pada pandangan pertama, itu terlihat sangat mirip. Begitu mirip sehingga notaris atau penjamin acak mungkin akan menyetujuinya. Tapi aku sudah menandatangani dokumen keuangan dengan tanda tangan yang sama persis selama 1 dekade. Aku tahu tulisan tanganku seperti aku tahu napasku sendiri. Tanda tangan ini adalah tiruan yang sangat hati-hati, tapi tidak memiliki memori ototku. Aku selalu membuat huruf L di namaku dengan gerakan yang cepat, lancar, dan menyapu. Di sini garisnya bergerigi seperti seseorang yang perlahan menjiplak huruf. Tekanan di akhir tanda tanganku selalu berat karena cara aku memegang pulpen. Di sini tekanan tinta seragam ringan. Aku menatapnya selama beberapa detik, lalu mendongak dan menyatakan sebagai fakta keras. Itu bukan tanda tangan saya. Manajer berhenti. Anda benar-benar yakin? Aku mengangguk.
Suaraku setajam titanium. Saya yakin dan saya bisa membuktikannya. Saya membutuhkan tanggal dan waktu persis kapan dokumen-dokumen itu seharusnya ditandatangani dan disahkan. Ketika dia membacakan tanggal dan stempel waktu, rasa dingin menjalari tulang punggungku, tapi seketika semuanya menjadi jelas. Tepat pada hari itu, aku sedang dalam retret perusahaan wajib di pusat kota Jakarta. Aku punya catatan gesekan kartu. Aku mengeluarkan ponselku, membuka kalender perusahaanku, menemukan jadwal perjalanan, dan menggeser ke foto diriku sedang presentasi di seminar dengan stempel waktu di metadata. Aku menggeser ponselku di atas meja dan berkata dengan jelas, pada hari itu, pada waktu yang tepat itu, saya berada 2 jam perjalanan di acara perusahaan. Saya memiliki bukti yang tidak dapat disangkal. Manajer melihat layar, lalu menatapku, dan mengangguk. Nada suaranya berubah menjadi sangat serius. Dia berhenti menyuruhku untuk tetap tenang. Dia berbicara seperti pria yang menyadari bank sedang menghadapi kasus penipuan federal. Aku tidak menunggu dia menyarankan langkah selanjutnya. Aku melaksanakan rencana yang telah aku rumuskan malam sebelumnya. Pertama, saya secara resmi mengajukan pernyataan tertulis pemalsuan. Saya menuntut pembekuan segera atas aplikasi ini dan penguncian keras atas akta untuk mencegah segala bentuk beban karena dugaan pencurian identitas dan penipuan kawat. Saya membutuhkan salinan pernyataan tertulis yang distempel ini sebelum saya meninggalkan meja ini. Aku menjaga emosi sepenuhnya keluar dari itu. Hanya fakta dingin. Asterisk, saya tidak menandatangani. Saya tidak menyetujui. Hentikan pemrosesan segera. Kedua, saya ingin Anda meningkatkan ini ke unit investigasi penipuan internal Anda sekarang untuk membuat jejak kertas. Aku tidak membutuhkan dukungan emosional bank. Aku membutuhkan birokrasi mereka yang kaku karena jejak kertas birokrasi adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh ibu mertua yang manipulatif dengan teriakannya. Baru setelah manajer menyerahkan salinan pernyataan tertulisku yang bertanggal dan ditandatangani, jantungku akhirnya berhenti berdebar kencang. Aku keluar dari bank dan berdiri di tangga beton. Pagi tanggal 2 Januari cerah dan membekukan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirimkan satu pesan teks ke Ardi. Tanpa emosi, tanpa paragraf panjang, hanya peringatan mematikan. Aku tahu persis apa yang kamu coba lakukan dengan kondominium itu. Aku punya buktinya. Jangan paksa aku untuk mengubah ini menjadi kasus pidana federal. Asterisk. Aku menekan kirim. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Itu adalah adrenalin karena tahu aku akhirnya memegang kapak algojo. Kurang dari 2 menit kemudian, Ardi menelepon. Suaranya panik, serak, sama sekali tanpa nada sombong dan mengancam yang dia gunakan pada malam tahun baru. Laras, tolong jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini. Ibu bilang itu hanya kredit sementara agar kita bisa mengadakan pesta tahun baru yang layak. Kita akan membayarnya kembali setelah liburan. Aku mendengar itu dan aku benar-benar tertawa. Tawa dingin yang tenang dan menakutkan. Kredit sementara yang mengharuskanmu melakukan pemalsuan kejahatan? Ardi terdiam. Melalui telepon, aku dengan jelas mendengar dia menelan ludah. Lalu dia berbisik, hampir memohon. Pulanglah. Mari kita bicarakan ini. Tolong jangan lakukan ini. Aku menjawab dengan tajam. Jika kita bicara fakta. Siapa yang memalsukan tanda tangan? Siapa yang membawa dokumen? Siapa yang mengajukan permohonan? Ardi tergagap. Aku tidak tahu, ibu bilang. Aku memotongnya. Kamu tidak tahu? Tapi kamu berhasil membawa perjanjian keuangan tercetak ke rumah orang tuaku untuk mencoba memeras aku agar menyerahkan hak-hakku. Berhentilah bermain bodoh. Bahkan sebelum aku menutup telepon, sebuah pesan teks muncul dari seorang teman kerja lama yang tinggal di gedungku. Hanya 1 kalimat, tapi itu adalah potongan teka-teki terakhir yang membuat semuanya menjadi jelas. Asterisk. Hei. Kabar angin mengatakan ibu mertuamu membual kepada pengurus apartemen bahwa mereka mengadakan jamuan makan besar dan membeli ribuan hadiah. Katanya dia menemukan sumber dana baru. Membaca itu, tenggorokanku tercekat. Sumber dana itu adalah aku asterisk. Ketika aku mengunci kartu kredit, mereka tidak membatalkan pesta gila mereka. Mereka tidak meninggalkan citra berharga mereka.
Mereka hanya beralih ke sumber dana yang lebih besar dan lebih permanen. Ekuitas rumahku. Seluruh kejadian itu terbayang di kepalaku. Sangat jelas, mengusirku agar aku tidak ada untuk melihat surat, membawa kerabat sebagai alasan untuk pesta belanja, mencuri kartu kredit cadangan untuk akses tanpa batas. Ketika kartu terkunci, segera laksanakan rencana B. Memalsukan tanda tangan dan menarik pinjaman ekuitas rumah dari kondominium. Itu bukan kejahatan spontan kesempatan. Itu adalah perampokan yang terencana dan diperhitungkan. Aku berdiri di sana melihat orang-orang berjalan di jalan dalam dinginnya udara, dan aku merasakan ketenangan yang luar biasa karena ketika kamu akhirnya memahami aturan permainan yang kamu dipaksa untuk mainkan, kamu bukan lagi korban. Aku mengirimkan satu pesan teks terakhir yang tidak dapat ditawar kepada Ardi. Risiko malam ini, 2 Januari, pukul 19.00 di kondominium. Ajak ibumu dan ketiga kerabatmu ke sana. Aku akan berbicara dengan kalian semua dengan saksi. Aku tidak menunggu balasan. Aku mengunci ponselku, menarik napas dalam-dalam dari udara yang membekukan, dan tersenyum. Bukan senyum tegang dan lelah dari istri yang toleran, tapi senyum seorang wanita yang memegang kartu Royal Flush. Dan aku tahu bahwa begitu aku melangkah masuk ke pintu kondominium itu, hidup seseorang akan hancur. Aku tiba di kondominium tepat pukul 19.00. Tidak semenit pun lebih awal, tidak semenit pun lebih lambat. Aku ingin mereka. Saat aku membuka pintu, aroma makanan catering mahal menyeruak. Tapi suasana di kondominium itu seperti kamar mayat. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, diatur seperti pengadilan kanguru, menunggu terdakwa. Ibu Eliza duduk tepat di tengah sofa. Punggungnya kaku. Dagunya terangkat angkuh. Hakim ketua, Om Budi, Tante Rina, dan Bayu mengapitnya di kursi, mata mereka melirik ke sana kemari, penuh rasa ingin tahu dan kepanikan yang tersembunyi. Ardi berdiri di belakang bahu ibunya, tangannya terkepal erat, wajahnya tegang seperti senar gitar. Aku menarik kursi makan, duduk tepat di seberang mereka, dan meletakkan mapku di meja kopi. Aku meletakkan ponselku di sampingnya, layar menghadap ke atas sebagai pengingat diam. Aku tidak datang untuk menerima hinaan mereka. Aku datang untuk membentangkan bukti. Ibu Eliza melontarkan tembakan pertama. Suaranya dipenuhi dengan superioritas moral, menyembunyikan kemarahannya dengan tipis. Jadi, kamu kembali. Bagus. Buka aplikasinya sekarang juga. Kami mengambil pinjaman itu untuk kebutuhan keluarga ini. Aku menatapnya. Aku tidak membela diri. Aku tidak membenarkan tindakan saya. Aku mengucapkan satu kalimat. Saya tidak kembali untuk membuka kunci kartu kredit. Saya kembali untuk menanyakan siapa di antara kalian yang melakukan pemalsuan kejahatan. Keheningan yang menyusul adalah mutlak. Tante Rina membeku dengan cangkir kopi setengah jalan ke mulutnya. Om Budi mengerutkan kening. Ardi terperanjat. Matanya melirik ke sekeliling ruangan seolah aku baru saja menusuknya. Om Budi mendengus, mencoba memproyeksikan kejantanan. Dengar menantu perempuan ini bertingkah seperti FBI. Aku menatapnya. Suaraku tidak keras, tapi memotong kaca. Saya bukan FBI. Saya pemilik rumah, dan saya punya hak penuh untuk tahu siapa yang mencoba menyeret saya ke dalam investigasi penipuan kawat federal. Mengatakan itu, aku membuka folder, mengeluarkan dokumen bank, dan melemparkan salinannya ke meja kopi. Aku menggeser halaman dengan blok tanda tangan ke arah mereka, mengetuk tinta yang dipalsukan, dan berkata perlahan dan jelas, itu bukan tanda tangan saya. Ardi panik dan menerjang ke depan. Suaranya pecah. Laras, berhentilah bicara gila. Aku bahkan tidak melirik ke arahnya. Aku menginterogasinya seperti saksi yang bermusuhan. Kapan kamu menandatanganinya? Di mana? Siapa yang mengesahkannya? Ardi tergagap, membuka mulutnya, menutupnya lagi. Perilaku klasik seorang pengecut yang terpojok oleh kenyataan. Ibu Eliza langsung melemparkan dirinya ke garis tembak untuk melindungi putranya. Suaranya berubah melengking. Dia menandatanganinya untukmu. Suami dan istri bisa menandatangani sesuatu untuk satu sama lain. Apa masalahnya? Aku menatapnya. Tanpa senyum, tanpa ironi.
Aku menjatuhkan palu. Anda bisa menandatangani untuk satu sama lain jika Anda memiliki surat kuasa hukum yang mengikat. Yang Anda lakukan adalah kejahatan. Wajah Tante Rina kehilangan semua warnanya. Dia menatap Om Budi, matanya terbelalak ketakutan. Diam-diam bertanya apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Bayu duduk tegak. Semua kesombongan mahasiswa nakalnya langsung menguap. Ibu Eliza, menyadari dinamika sedang bergeser, membanting telapak tangannya ke meja kopi. Kamu membesar-besarkan masalah ini. Aku akan memastikan kamu tidak punya rumah untuk kembali. Suaranya meningkat menjadi pekikan. Dia mencoba menenggelamkan kebenatan dengan suara keras, tapi teriakannya tidak lagi mempan padaku. Aku berbicara dengan dingin, melambat agar setiap suku kata menembus otaknya. Rumahku adalah bersama orang tuaku. Tapi di rumah ini, akulah yang memutuskan siapa yang boleh tinggal. Mata Ibu Eliza melotot keluar. Beraninya kamu? Aku mengangguk. Aku berani karena jika ini disetujui, akulah yang akan bangkrut. Ardi melangkah maju, tangan terangkat, mencoba menenangkanku. Laras, tenanglah. Mari kita selesaikan ini seperti orang dewasa. Aku langsung membungkamnya. Kamu kehilangan hak untuk menyuruhku tenang begitu kamu membiarkan identitasku dicuri. Dan kemudian aku memainkan kartu trufku, yang menjamin mereka tidak akan pernah tidur nyenyak lagi. Aku menarik surat pernyataan pemalsuan yang sudah distempel dari bank dan menjatuhkannya di meja sambil menunjuk segel resmi bank. Saya mengajukan pernyataan penipuan resmi ke bank pagi ini, menghentikan semua transaksi. Unit investigasi penipuan akan menelepon hari ini untuk memverifikasi. Semua darah mengering dari wajah Ardi. Dia terlihat seperti hantu. Ketiga kerabat itu mulai saling bertukar pandangan ketakutan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika ini secara resmi didokumentasikan sebagai pemalsuan, mereka tidak sedang duduk di tengah-tengah pertengkaran keluarga. Mereka sedang duduk di tengah TKP. Ibu Eliza mencoba dengan putus asa untuk mempertahankan kendalinya atas kenyataan, tapi suaranya bergetar. Apa maksudmu pernyataan penipuan? Kami mengambil uang itu untuk keluarga dan kamu menghancurkan rumah ini karenanya. Aku menatapnya dan mengajukan pertanyaan yang mengungkap seluruh kebusukan keberadaan mereka. Ibu Eliza, kamu mengusirku karena kondominium terlalu sempit. Tapi entah bagaimana ada banyak ruang untuk 3 kerabat. Jadi katakan padaku, apakah kamu mengusir menantumu atau kamu hanya mengusir penghalang ATM? Kalimat itu merobek topeng setiap orang di antara mereka. Tante Rina menatap lantai. Om Budi menggosok-gosok tangannya dengan gugup, sama sekali tidak bisa menatapku. Bayu menelan ludah, matanya terpaku pada pintu depan seolah menghitung rute pelarian tercepat. Udara di ruangan itu terasa begitu tebal hingga bisa mencekik. Ibu Eliza menekan bibirnya begitu keras hingga menjadi putih. Rahangnya gemetar. Ardi berdiri di sana lumpuh, matanya memohon agar aku berhenti sementara secara bersamaan memancarkan ketakutan murni. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Aku hanya duduk di sana dan menunggu. Dan tepat pada waktunya, ponselku bergetar. Nomor 1,800 yang tidak dikenal berkedip di layar. Aku menatapnya sejenak, menekan terima, dan mengaktifkan speakerphone dengan volume maksimal. Suara perusahaan yang jernih dan profesional mengisi keheningan yang mematikan di ruang tamu. Laras Lawson. Ini unit investigasi penipuan di nama bank. Kami menelepon untuk secara resmi memverifikasi pernyataan tertulis Anda. Bisakah Anda mengonfirmasi untuk saluran rekaman bahwa tanda tangan pada aplikasi Hellock yang diajukan pada 30 Desember tidak diotorisasi oleh Anda? Seluruh ruangan berhenti bernapas. Ibu Eliza membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ardi membeku di tempat, tampak seperti rusa yang menatap truk besar. Ketiga kerabat itu menahan napas. Kepanikan mutlak terpampang di wajah mereka. Aku melihat ke sekeliling ruangan, membiarkan mataku tertuju pada dokumen palsu di meja, dan suaraku bergema dingin dan jernih. Saya mengonfirmasi saya tidak menandatangani dokumen-dokumen itu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, ada jeda singkat di telepon diikuti oleh tanggapan tegas penyelidik. Dimengerti. Kami telah merekam pernyataan Anda.
Harap bersiap untuk bekerja sama dengan penyelidik internal kami dan berpotensi penegak hukum saat kami membuat rujukan formal untuk pencurian identitas dan penipuan kawat. Aku menjawab tanpa ragu. Saya setuju untuk bekerja sama sepenuhnya. Saya mengulangi tuntutan saya untuk membekukan semua transfer ekuitas dan mengunci akta segera. Ketika panggilan terputus, seolah-olah oksigen telah dihisap dari ruangan. Ada hal-hal tertentu yang dapat disapu di bawah karpet selama tetap dalam batas-batas pertengkaran. Tapi begitu kata-kata seperti penegak hukum, pencurian identitas, dan penipuan kawat diucapkan di saluran bank yang direkam, semua teriakan di dunia menjadi white noise yang tidak berarti. Ardi secara naluriah menerjang ke depan, mencoba meraih ponselku dari meja. Seolah-olah secara fisik mengambil perangkat itu. Entah bagaimana bisa memundurkan waktu, aku melangkah mundur, menggenggam ponsel, menatapnya tajam, dan memberikan peringatan sedingin es. Sentuh ponselku, dan aku akan menambahkan penyerangan dan perusakan bukti ke laporan polisi. Ardi membeku. Tangannya tergantung di udara. Dia tampak seperti pria yang akhirnya menyadari dia berdiri di tepi jurang dan tanah baru saja runtuh di bawahnya. Ibu Eliza, wajahnya berubah dari putih pucat menjadi merah keunguan yang kasar, menoleh ke Ardi, melepaskan semua racunnya padanya. Bagaimana kamu bisa membiarkan ini terjadi? Aku menyuruhmu menangani ini dengan tenang. Frasa menangani ini dengan tenang itu adalah pengakuan yang disiarkan ke seluruh ruangan. Mereka tidak merasa bersalah karena melakukan penipuan. Mereka hanya merasa bersalah karena tertangkap basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi meledak. Tapi itu adalah ledakan menyedihkan dari seorang pria lemah yang mencoba lari dari konsekuensi. Dia mengayunkan kepalanya ke arahku dan membentak. Ini semua salahmu. Kamu mengunci kartu kredit. Itu sebabnya ini terjadi. Kalau saja kamu membuka aplikasinya, semua ini tidak akan perlu terjadi. Aku menatapnya, menolak membiarkan dia memanipulasi kebenaran. Jangan salahkan aku atas kejahatanmu. Kamu memalsukan namaku. Kamu menciptakan bencana ini. Ardi mencoba berteriak balik, tapi kata-kata itu mencekiknya. Dia tahu aku benar, dan ketiga kerabat yang duduk di sofa menatapnya dengan mata yang sama sekali berbeda, mata orang-orang yang putus asa untuk menghindari tenggelam bersama kapal yang karam. Ibu Eliza, melihat putranya terpojok, segera menggunakan senjata terakhirnya, bermain sebagai korban histeris. Kamu melakukan ini untuk menghancurkan keluarga ini. Kamu ingin aku mati karena serangan jantung? Melakukan ini saat liburan? Apa kamu bahkan manusia? Aku tidak membiarkan dia memanipulasi emosi di ruangan itu. Aku membuka aplikasi memo suaraku, menemukan rekaman dari malam tahun baru, dan memutarnya dengan volume maksimal. Suara melengking Ibu Eliza menggema di dinding. Asterisk. Kartunya ditolak. Kami berdiri di tengah-tengah supermarket. Orang-orang menatap. Ini penghinaan terbesar. Bagaimana kita harus memberi makan para tamu? Asterisk. Semua orang membeku. Tante Rina menundukkan kepalanya. Om Budi menelan ludah. Bayu menatap langit-langit, sangat berharap dia berada di tempat lain. Aku menjeda rekaman dan berbicara perlahan, membiarkan setiap kata menghantam seperti palu godam. Itulah mengapa kamu mencoba menggadaikan rumahku, bukan untuk menyelamatkan keluarga. Untuk mendanai pesta makan malam. Ibu Eliza membuka mulutnya untuk berteriak lagi, tapi suaranya mati di tenggorokannya. Fasad yang telah dia bangun dengan cermat sepanjang hidupnya baru saja dihancurkan oleh suaranya sendiri yang terekam. Tante Rina akhirnya menyerah, ketakutan nyata mengambil alih. Dia mengangkat tangannya, suaranya bergetar. Baiklah. Cukup, tolong. Ini tahun baru. Jangan menyeret polisi ke dalam masalah ini. Ini keluarga. Selesaikan saja secara pribadi. Om Budi bergumam, hampir merangkak mundur ke kursinya. Kami hanya datang untuk liburan. Kami tidak tahu apa-apa tentang dokumen palsu. Bayu duduk kaku seperti papan, matanya terpaku pada pintu depan. Dia terlihat siap untuk kabur. Aku menatap mereka. Suaraku benar-benar datar. Aku tidak menyeret siapapun ke dalam apapun. Aku hanya mengikuti hukum. Siapapun yang melanggarnya harus membayarnya. Aku mengatakannya bukan untuk meneror mereka,
Tapi untuk mematahkan pengkondisian mereka, mereka terbiasa dengan dinamika di mana jika mereka berteriak, orang menyerah, jika mereka menekan, orang mengalah. Ibu Eliza merasakan kerabatnya secara aktif meninggalkannya, dengan putus asa menggeser taktik lagi. Dia menggenggam dadanya, suaranya tegang seolah dia akan menangis. Aku melakukan segalanya untuk menjaga citra keluarga ini. Apakah ada yang memikirkan aku? Para tamu akan tiba. Apa aku harus memberi mereka hotdog murah dan membiarkan mereka mengejek kami? Aku menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Aku mengucapkan satu kalimat pendek yang membuatnya membeku sepenuhnya. Kamu tidak bisa membeli prestise dengan kredit curian menantu perempuanmu. Ibu Eliza menjadi kaku sepenuhnya. Dia menatapku dengan kebencian murni dan tak terkendali. Tapi kali ini, tatapannya tidak membuatku takut. Aku akhirnya mengerti dia. Menjaga ilusi kekayaan lebih penting baginya daripada kebenaran. Dan itulah mengapa dia mampu melakukan apa saja. Ponselku bergetar lagi. Pemberitahuan teks dari bank. Pemberitahuan. Verifikasi identitas pribadi wajib dan tinjauan penipuan dijadwalkan besok pukul 09.00. Asterisk. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke atas di meja kopi, agar semua orang bisa melihat logo resmi bank. Ardi melihatnya dan kepanikan total mutlak menguasainya. Dia melangkah ke arahku, suaranya pecah. Batalkan laras. Aku mohon. Tolong. Aku menatapnya dengan ketenangan yang begitu kuat hingga dia secara fisik terperanjat. Kamu seharusnya tidak memohon padaku, Ardi. Kamu seharusnya memohon pada pengacara pembela. Mendengar itu, Ibu Eliza melengking. Apa kamu benar-benar psikopat? Apa kamu mencoba memenjarakan putraku? Aku menjawab, mengucapkan setiap suku kata. Kalianlah yang memenjarakan diri sendiri, bukan aku. Suasana di ruangan itu telah melewati pertengkaran rumah tangga. Itu adalah runtuhnya sebuah rezim. Ketiga kerabat itu praktis menyusut ke dalam perabot, bahasa tubuh mereka meneriakkan keinginan mereka untuk melepaskan diri dari Ibu Eliza. Mereka bukan lagi masa agresif yang muncul di rumah orang tuaku. Mereka mencium aroma tuduhan federal dan mereka ingin keluar. Aku menatap Ardi dan memberikan pukulan terakhir. Tanpa berteriak, hanya kebenaran brutal. Kamu memilih bersembunyi di balik rok ibumu sepanjang pernikahanmu. Sekarang kamu bisa bersembunyi di balik konsekuensinya. Ardi membeku. Ibu Eliza membeku karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka menyadari bahwa wanita yang mereka perlakukan sebagai ATM tidak akan pernah membiarkan mereka menggunakannya lagi. Pagi tanggal 3 Januari, aku kembali ke bank untuk tinjauan penipuan wajib. Udara musim dingin Jakarta menggigit, tapi matahari sangat terang. Aku tidak pergi sendiri. Ayahku ikut denganku. Dia mengenakan mantel musim dingin lamanya yang tebal. Dia berjalan perlahan, tapi postur tubuhnya tegak lurus. Dia hampir tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya ada di sana menahanku. Aku menatapnya dan dadaku terasa sangat hangat, namun sakit. Hangat karena aku akhirnya memiliki seseorang yang berdiri di sampingku. Sakit. Karena jika aku tidak menghabiskan bertahun-tahun mencoba menangani pernikahan yang beracun sendirian, aku mungkin bisa menghindari mimpi buruk ini sepenuhnya. Kami diantar ke sebuah kantor dengan salah satu penyelidik hukum internal bank. Suasana di sini sangat berbeda dengan pertengkaran di kondominium. Di ruangan ini, realitas didikte oleh tinta, notarisasi, dan peraturan federal. Aku menyerahkan kartu identitasku yang asli dan menjelaskan fakta-faktanya sekali lagi. Saya tidak menandatangani. Saya menduga pemalsuan. Saya menuntut pembekuan keras atas aset, asterisk. Penyelidik mengangguk. Sikapnya klinis. Kami memiliki pernyataan tertulis Anda. Kami meminta Anda datang hari ini karena selama tinjauan awal aplikasi Helloc, kami menemukan beberapa kejanggalan dalam pengungkapan tambahan yang melekat pada akta. Mendengar pengungkapan tambahan, perutku kembali mulas. Aku tahu jebakan Ibu Eliza mungkin memiliki banyak lapisan. Penyelidik membuka map, membolak-balik beberapa dokumen, dan menggeser salinan kontrak hukum di atas meja. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Header bertuliskan asterisk deklarasi kepercayaan dan adendum hibah uang muka asterisk. Aku menatap namaku, nama Ardi,
Lalu mataku tertuju pada klausul khusus mengenai asal dana yang digunakan untuk membeli kondominium. Dan pada detik itu juga, sebuah ingatan menghantamku seperti kereta barang. Aku ingat minggu kami menutup pembelian rumah. Orang tuaku telah mengirimiku sejumlah besar uang, memberitahuku, ini agar kamu selalu punya jaring pengaman, dan memerintahkanku untuk menyimpan satu set dokumen penutupan tertentu dengan aman. Aku mendengarkan. Tapi aku tidak pernah benar-benar mengerti bobot hukum dari apa yang telah mereka lakukan. Penyelidik berbicara perlahan dan sengaja. Adendum ini yang diajukan saat penutupan secara eksplisit, menyatakan bahwa persentase signifikan dari ekuitas properti disediakan oleh orang tua Anda sebagai kepercayaan keluarga bersyarat. Aku perlahan menoleh dan menatap ayahku. Dia tidak membuang muka. Dia menghela napas perlahan dan berkata dengan tenang yang tak tergoyahkan. Iya, itu benar. Kami mendanai sebagian besar uang muka. Tenggorokanku tercekat. Ayah, mengapa aku tidak tahu rinciannya? Ayahku menatapku, matanya penuh cinta yang mendalam dan kesedihan yang mendalam. Karena kami mencintaimu, Laras, jadi kami membangun firewall. Hanya saja, sungguh menyedihkan bahwa kami benar-benar membutuhkannya. Kata-kata itu adalah tamparan lembut yang menyadarkan. Aku duduk di sana benar-benar tertegun, bukan karena uangnya, tapi karena kesadaran bahwa orang tuaku telah melihat para predator berkeliaran jauh sebelum aku bersedia membuka mataku. Sifat manusia terkadang jauh lebih kejam daripada yang ingin kita percaya. Penyelidik menunjuk pena ke klausul paling penting dalam dokumen tersebut. Dengan jelas diuraikan bahwa dana yang diberikan oleh orang tuaku adalah hadiah keuangan yang ditargetkan dengan ketentuan ketat. Jika terjadi penipuan keuangan perkawinan, beban yang dipalsukan, atau penyalahgunaan keuangan oleh keluarga pasangan, persentase ekuitas awal itu secara hukum dilindungi sebagai aset terpisah, melindunginya agar tidak dilikuidasi oleh suami atau kreditornya. Aku membaca jargon hukum itu, dan tanganku menjadi sedingin es. Aku bukan pengacara, tapi bekerja di bank, aku mengerti persis apa artinya. Orang tuaku diam-diam telah memasang pintu baja titanium di sekitar masa depan keuanganku, yang sama sekali tidak diketahui oleh Ibu Eliza dan Ardi. Penyelidik menatapku dan menyimpulkan dengan nada datar. Berdasarkan bukti yang Anda berikan, ketidaksesuaian stempel waktu yang terverifikasi, dan adendum kepercayaan ini, kami secara resmi menandai aplikasi ini untuk dugaan penipuan. Proses helok dihentikan secara permanen menunggu tinjauan hukum penuh. Mendengar kata dihentikan, aku akhirnya menghela napas yang terasa seperti sudah kutahan selama setahun. Mereka tidak mendapatkan uangnya, tapi aku tahu dihentikan bukanlah akhir. Itu hanya jeda taktis. Sekarang, aku perlu membawa para arsitek bencana ini ke sebuah ruangan di mana mereka tidak bisa berteriak keluar dari kenyataan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirimkan pesan singkat yang dingin kepada Ardi. Ajak ibumu ke bank, cabang pusat kota sekarang. Ada sesuatu yang perlu dia lihat. Aku tidak membantah. Aku tidak menjelaskan. Aku tahu bahwa semakin banyak kata yang kuberi padanya, semakin banyak waktu yang dia miliki untuk menciptakan kebohongan. 10 menit kemudian, Ardi menelepon. Suaranya adalah bisikan panik. Laras, di mana kamu? Di bank. Dengan tim hukum. Ajak ibumu. Ardi terdiam. Aku mendengarnya terengah-engah. Lalu dia berbisik, jangan lakukan ini. Aku memutar bola mataku. Jangan lakukan ini? Asterisk. Memalsukan tanda tangan untuk mencuri rumah itu baik-baik saja, tapi aku membela diri itu terlalu berlebihan. Sekitar 40 menit kemudian, Ibu Eliza melenggang masuk ke lobi bank. Bahkan sekarang, dia mempertahankan gaya angkuhnya. Dia langsung menghampiri kantor kaca dan mengumumkan dengan lantang, "Saya ibunya. Saya yang memegang kendali di keluarga kami. Tapi ini bukan ruang tamunya." Penyelidik bahkan tidak berkedip. Dia mengucapkan satu kalimat yang tenang dan menghancurkan yang langsung menempatkannya pada tempatnya. "Nyonya, ini adalah masalah keuangan yang diatur secara federal mengenai real estate. Seorang ibu tidak memiliki kedudukan hukum sama sekali di kantor ini." Ibu Eliza membeku di tempat, wajahnya memerah padam. Ardi berdiri di belakangnya, tidak mampu melakukan kontak mata denganku. Aku tidak membuang waktu.
Aku menggeser salinan deklarasi kepercayaan ke seberang meja tepat di depannya. Bacalah, Ibu Eliza. Dia menyambar kertas itu, matanya melirik teks hukum. Saat dia membaca, darah dengan cepat mengering dari wajahnya. Tangannya mulai gemetar hebat. Semua kepercayaan yang agresif yang dia tunjukkan di jalan masuk rumah orang tuaku lenyap begitu saja. Aku menatap Ardi dan dengan sarkasme yang tenang dan mematikan bertanya, "Kupikir kamu bilang padanya itu rumahmu." Ibu Eliza menoleh ke Ardi. Matanya menyala dengan kemarahan murni. "Kamu bilang padaku ini rumahmu? Kamu bilang padaku namanya hanya ada di akta untuk pamer." Ardi benar-benar bisu. Keheningan menyedihkan dari seorang pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun membual tentang statusnya hanya untuk dihancurkan secara publik oleh kebenaran. Aku berdiri, menatap langsung ke Ibu Eliza, dan tanpa menaikkan suaraku, biarkan setiap kata menggema di dinding kaca kantor yang dingin. "Ibu Eliza, kamu mengusirku dari rumahku sendiri, tapi kamu melupakan satu detail penting. Kamu tidak pernah punya hak untuk mengusir siapapun sejak awal." Aku benar-benar berpikir bahwa setelah realita pahit di bank, Ibu Eliza akhirnya akan memahami situasinya dan mundur. Tapi aku sangat meremehkan ego narsistik yang terluka, terutama jika dicampur dengan keserakahan murni. Dia tidak akan menyerah. Saat kami berjalan keluar dari lobi bank, dia menatapku dengan pandangan panjang dan berbisa. Dia menoleh ke Ardi dan mendesis cukup keras bagiku untuk mendengar dengan sempurna. "Begitu kita kembali ke kondominium, aku akan membuat hidupnya seperti neraka." Aku tidak membalas. Aku hanya mengencangkan genggamanku pada folder dokumenku, merasa seperti seorang prajurit yang memegang perisai melawan rentetan panah. Ayahku berjalan di sampingku, langkahnya lambat tapi mantap. Dia tidak memberitahuku apa yang harus dilakukan, tapi dia juga tidak memanjakanku. Dia hanya jangkar diam, mengingatkanku, "Keluargamu mendukungmu. Jangan gentar." Kemudian sore itu, ketika aku kembali ke rumah orang tuaku di pinggiran kota, ponselku bergetar lagi. Kali ini, itu bukan rentetan 1000 panggilan panik seperti malam tahun baru. Itu adalah pemberitahuan dari grup WhatsApp gedung kondominium. Seorang tetangga menulis, "Hei, ada yang tahu mengapa ada begitu banyak teriakan dari 4B?" Seseorang berteriak tentang tidak tahu berterima kasih. Semenit kemudian, pesan lain, "Ya, aku dengar menantu perempuannya kabur dan mengunci semua kartu kredit. Ibu mertuanya di lorong menangis kepada siapapun yang mau mendengarkan tentang bagaimana dia adalah korban." Membaca itu, dadaku tercekat. Ibu Eliza telah menggunakan senjata utamanya, kampanye fitnah. Setelah gagal mencuri kondominium melalui penipuan, dia mencoba memenangkan perang melalui pembunuhan karakter publik. Dia ingin melukisku sebagai monster psikopat di seluruh gedung, berharap penghinaan publik yang murni akan memaksaku untuk merangkak kembali, membuka kunci kartu kredit, meminta maaf, dan menerima status quo. Aku melihat dengan jelas taktiknya. Dia tidak peduli tentang kebenaran. Dia hanya peduli tentang narasinya. Sebelum aku sempat memproses langkah selanjutnya, temanku dari lorong mengirimiku pesan langsung, "Laras, ada kerumunan di depan pintumu." Ibu mertuamu dan beberapa kerabat berdiri di lorong, praktis meneriakkan versi kejadian mereka ke seluruh lantai. Aku mengunci ponselku dan segera berdiri. Ibuku terlihat ketakutan. "Mau kemana kamu sekarang?" Aku menjawab singkat. "Aku harus kembali ke kota. Ke kondominium, Laras." "Tolong, Bu, jangan khawatir. Aku punya dokumennya." Ayahku tidak bertanya. Dia berdiri dan meraih mantel tebalnya. Aku yang menyetir. Aku mengangguk. Kali ini, aku tidak akan berperang sendirian. Ketika kami tiba di lantai kondominium, pemandangannya persis seperti yang kubayangkan. Berdiri di depan pintuku adalah Ibu Eliza, Ardi, dan ketiga kerabat. Mereka telah menguasai lorong seperti pantai, dengan lantang menyiarkan kisah sedih mereka kepada siapapun yang membuka pintu untuk melihat. Begitu pintu lift terbuka dan Ibu Eliza melihatku keluar, dia menunjuk jari dramatis tepat ke dadaku. "Itu dia, kabur ke ibu dan bapaknya, membuat keributan besar di bank, dan sekarang dia ingin mengusir ibu mertuanya sendiri ke jalanan yang membeku.
Om Budi dan Tante Rina langsung bergumam mendukung. Melakukan ini tepat setelah liburan. Ini tidak manusiawi. Bayu menyeringai, bersandar di dinding, dan memberikan ringkasan yang sombong. Dia bisa mencoba mengusir kami, tapi secara hukum dia tidak bisa. Kami sudah menjadi tamu tetap. Hak penghuni liar. Pada dasarnya, frasa tunggal itu, yang dimaksudkan sebagai ancaman sombong, secara tidak sengaja mengungkapkan seluruh strategi mereka. Mereka datang ke sini untuk secara fisik menduduki kondominium, menegaskan hak tinggal, dan membuatku sulit secara hukum untuk mengusir mereka dari properti sendiri. Aku tidak membantah. Aku tidak mencoba membela kehormatanku kepada tetangga yang mengintip melalui lubang intip mereka. Aku tahu bahwa semakin banyak aku berbicara, semakin banyak oksigen yang aku berikan pada penampilan teatrikal Ibu Eliza. Aku hanya membuka mapku, mengeluarkan surat pernyataan pemalsuan bank dan akta hukum, dan menghubungi nomor keamanan gedung 24,7 dan manajemen HOA. Aku berbicara dengan lantang dan dengan otoritas mutlak. Halo, saya pemilik sah unit 4B. Saat ini, ada sekelompok orang tidak berizin yang berkeliaran di lorong di luar pintu saya, menciptakan gangguan publik yang parah. Selanjutnya, mereka mencoba menegaskan hak tinggal tidak berizin di unit saya. Saya meminta pengiriman keamanan segera, dan saya siap untuk menghubungi kepolisian Jakarta atas pelanggaran. Aku menutup telepon dan segera mengambil foto kelompok itu, mengirimkannya ke jalur darurat manajer HOA. Ibu Eliza, melihat bahwa aku tidak terlibat dalam pertengkaran, tapi langsung beralih ke keamanan, mulai panik. Kamu pikir trik kecilmu akan berhasil padaku? Aku menatapnya dengan mata kosong. Aku tidak bermain trik, Ibu Eliza. Aku mengikuti aturan. Kurang dari 5 menit, 2 penjaga keamanan gedung keluar dari lift. Mereka sopan, tapi sama sekali tidak main-main. Kepala penjaga melihat ke kelompok itu. Apakah ada di antara Anda yang terdaftar sebagai penghuni gedung ini? Apakah Anda memiliki ID yang sesuai dengan alamat ini? Ketiga kerabat itu langsung layu. Tante Rina tergagap. Kami hanya berkunjung untuk tahun baru. Penjaga itu tidak menerima. Kebijakan gedung mengharuskan semua tamu menginap lebih dari 48 jam untuk didaftarkan di meja depan oleh pemilik akta. Pemilik tidak mendaftarkan Anda. Anda melanggar batas, saya minta Anda untuk meninggalkan tempat ini. Om Budi melihat sekeliling dengan panik, wajahnya memerah gelap karena malu. Bayu perlahan mendorong dirinya dari dinding, secara fisik menjauh dari konfrontasi. Ibu Eliza mencoba campur tangan, suaranya melengking. Mereka keluarga, pendaftaran macam apa yang kita butuhkan? Ini konyol. Penjaga itu tetap teguh. Nyonya, aturan HOA adalah aturan, harap bekerja sama atau saya akan meminta polisi mengantar Anda keluar. Aku berdiri beberapa meter jauhnya, benar-benar diam, membiarkan kenyataan bekerja keras. Para tetangga yang telah mendengarkan cerita sedih, Ibu Eliza, tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan kisah ibu mertua yang disalahgunakan. Ini adalah sekelompok penghuni liar yang bermusuhan yang mencoba mencuri rumah seorang wanita. Ibu Eliza, melihat narasi yang dia susun dengan hati-hati hancur secara real time, menoleh ke Ardi, matanya menyala dengan kemarahan. Ardi benar-benar ketakutan. Dia meraih lenganku dan menarikku beberapa langkah, suaranya pecah. Semua ancamannya telah menguap. Laras, tolong maafkan aku kali ini saja, ibu sudah tua. Jangan panggil polisi. Jangan hancurkan hidupku. Aku menatapnya dalam-dalam dan mengucapkan satu kalimat pendek yang dingin. Menjadi tua bukanlah lisensi untuk menjadi kriminal. Ardi mulai gemetar. Tapi jika kamu teruskan ini dengan bank, aku akan kehilangan segalanya. Aku membalas, menjaga suaraku rendah tapi mematikan. Kamu akan kehilangan segalanya karena siapa, Ardi? Ardi menundukkan kepalanya. Dan pada saat itu, seperti orang tenggelam yang dipaksa untuk akhirnya memuntahkan air, kebenaran tumpah. Dia telah menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Dia mencoba menjadi kaya dengan cepat, menjamin pinjaman yang membawa bencana untuk seorang teman dan membuang ribuan ke dalam penipuan kripto. Dia tenggelam dalam utang. Dia terlalu pengecut untuk memberitahuku. Jadi dia membiarkan ibunya melakukan pemerasan,
Yang puncaknya adalah memalsukan tanda tanganku pada pinjaman ekuitas rumah untuk secara diam-diam menutupi lubang keuangannya yang besar. Aku menatapnya. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengajukan pertanyaan yang membuatnya membeku. Dan kamu akan menggunakan seluruh tabungan hidupku untuk membayar utang judimu? Ardi tidak bisa menjawab. Ibu Eliza menangkap fragmen pengakuannya, menjadi sangat histeris. Tepat di depan penjaga keamanan dan para tetangga, dia menoleh ke putranya sendiri seperti anjing gila. Dasar bodoh. Kamu mempermalukan aku. Aku menyuruhmu mendapatkan uangnya diam-diam. Sekarang semua orang menertawakan kita. Di lorong itu, fasad runtuh. Mereka mulai saling memangsa. Keluarga yang bangga dan bermartabat yang sangat peduli dengan citra publik mereka akhirnya menunjukkan wajah asli mereka. Keserakahan, ketakutan, dan kesediaan total untuk mengorbankan siapapun demi menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak membiarkan sirkus itu berlanjut. Aku mengeluarkan perjanjian pemisahan hukum yang telah kusiapkan dari mapku. Itu termasuk klausul yang menuntut Ardi mengakui penggunaan instrumen keuangan yang tidak sah dan setuju untuk segera mengosongkan tempat tinggal utama agar aku dapat memulai proses perceraian dan pembagian aset secara formal tanpa campur tangan. Aku berbicara dengan ketelitian dingin seorang ahli bedah. Tanda tangani, Ardi, sekarang juga agar kita punya dasar kebenaran. Semakin lama kamu menunda ini, semakin buruk tuduhan federalnya. Ardi menatapku dengan mata merah, tangannya gemetar hebat, dan mengambil pulpenku. Ibu Eliza menerjang ke arahnya, mencoba merebut kertas itu, berteriak, "Jangan tanda tangani apapun." Aku melarangnya. Tapi penjaga keamanan segera masuk untuk menghalanginya, dan ayahku melangkah maju, suaranya yang rendah dan menggelegar menghentikannya di tempat. "Jangan memperburuk keadaan untuk dirimu sendiri, Ibu Eliza." Ibu Eliza membeku. Akhirnya menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berteriak tidak akan berhasil. Ketiga kerabat itu menyadari kapal itu secara resmi berada di dasar laut. Mereka diam-diam mengambil tas ransel mereka, menolak untuk melakukan kontak mata dengan siapapun di lorong. Saat mereka berjalan menuju lift, Tante Rina bergumam kepada Ibu Eliza, suaranya tebal dengan ketakutan dan rasa malu. "Dengar, Ibu Eliza, kami akan kembali ke luar kota saja." Om Budi mengangguk, menatap sepatunya. Bayu praktis berlari ke dalam mobil lift, dan kemudian hanya ada Ibu Eliza. Tertinggal berdiri di tengah lorong kondominium mewah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Citra publik yang telah dia pertahankan dengan kejam selama beberapa dekade baru saja hancur berkeping-keping oleh keserakahannya yang luar biasa. Melihatnya saat itu, aku tidak merasakan sedikit pun kegembiraan sadis. Aku hanya merasakan kekosongan dingin dan hampa menyaksikan seseorang yang telah sendirian membangun sangkar kesepiannya sendiri. Setelah bencana tahun baru, aku tidak membuat keributan lagi, dan aku tidak membuat pernyataan publik yang lantang. Aku hanya diam-diam bekerja. Langkah demi langkah, seperti orang yang dengan metodis menguraikan simpul yang telah mencekiknya selama bertahun-tahun, aku menyelesaikan investigasi bank sampai akhir, menyelesaikan pembagian aset berdasarkan dokumen kepercayaan yang tidak dapat diganggu-gugat yang telah dibuat orang tuaku. Aku secara permanen membatalkan setiap kartu pengguna tambahan dan mencabut setiap persetujuan keuangan implisit. Aku tidak pernah lagi membiarkan siapapun menggunakan kata keluarga sebagai linggis untuk membuka dompetku. Bersamaan dengan itu, aku mengajukan gugatan cerai. Aku menginstruksikan pengacaraku untuk membuatnya secepat dan sesederhana mungkin, bukan karena kebencian yang dendam, tapi karena kesadaran yang mendalam bahwa beberapa hubungan busuk sampai ke akarnya, dan mencoba menyelamatkannya hanya akan memperpanjang penderitaanmu sendiri. Ardi meneleponku berkali-kali. Suaranya tidak lagi mengandung ancaman atau pemerasan emosional. Dia hanya terdengar serak dan kelelahan, seperti pria yang belum tidur berminggu-minggu. "Aku salah, Laras. Aku hanya berpikir jika aku melakukan apa yang ibu inginkan, kami akan memiliki kedamaian di rumah." Aku mendengarkannya dan jiwaku terasa benar-benar tenang. Tidak ada badai, tidak ada kemarahan. Aku menjawab dengan tenang tanpa kepahitan. "Kamu memilih kedamaian dengan ibumu dengan mengorbankan istrimu." Keheningan yang panjang dan berat menyelimuti telepon,
Mungkin untuk pertama kalinya, Ardi menyadari bahwa strateginya untuk tidak memihak sebenarnya adalah sebuah pilihan dan dia telah memilih pihak yang salah. Tapi pencerahan yang terlambat tidak memutar kembali waktu. Ibu Eliza juga menelepon. Suaranya sama sekali berbeda dari jeritan banshee yang telah aku alami di jalan masuk rumah orang tuaku. Dia berbicara perlahan, mencoba terdengar lembut dan masuk akal. Aku memang pemarah, Laras. Itu karena liburan. Aku tidak berpikir jernih. Aku mendengarkannya dan aku tidak marah lagi. Aku hanya melihat tembus padanya. Aku tidak memaki-makinya. Aku tidak mencantumkan dosa-dosanya dan aku tidak melemparkan kata-katanya yang mengerikan kembali ke wajahnya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat seolah menyatakan cuaca. Kamu memikirkannya dengan sempurna, Ibu Eliza. Kamu menghitung setiap langkah. Dia terdiam. Dia mungkin tidak terbiasa dengan orang yang menatap langsung ke bagian tergelap jiwanya. Dia terbiasa dengan orang yang mengalah, mentolerirnya, dan membiarkannya percaya pada delusi kebesarannya. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk mengalah. Aku mulai mendekorasi ulang kondominium. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku berdiri di ruang tamuku sendiri dan tidak mendengar perintah, kritik pasif-agresif, atau keputusan orang lain menggema di dinding. Kondominium itu tidak lagi ramai atau penuh orang, tapi anehnya, terasa jauh lebih luas. Terasa lebih luas karena perasaan mencekik menjadi tamu di rumah yang kubayar akhirnya hilang. Aku mengganti gorden, menata ulang perabot, dan membuang kantong-kantong sampah yang tidak berguna. Saat aku menyentuh setiap barang, aku bertanya pada diriku sendiri asterisk. Apakah aku menyimpan ini karena aku benar-benar menginginkannya atau karena kebiasaan? Dan aku menyadari betapa banyak hidupku yang telah aku pertahankan hanya karena takut akan penilaian orang lain. Aku tidak takut lagi. Aku mulai lebih sering mengunjungi orang tuaku di pinggiran kota. Suatu malam, duduk di teras belakang dengan secangkir kopi, aku akhirnya meminta maaf kepada mereka atas mimpi buruk yang kualami pada malam tahun baru. Aku menatap ibuku dan berkata, aku sangat menyesal karena terlalu buta untuk melihatnya lebih cepat. Ibuku hanya mengusap lenganku dan tersenyum dengan senyum lembutnya yang biasa. Kamu tidak salah karena percaya yang terbaik pada orang, sayang. Yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk membuka mata saat kebenaran ada di depanmu. Kata-kata itu mengangkat beban yang menghimpit dadaku. Aku telah menghukum diriku sendiri karena bodoh, karena buta. Tapi ternyata mempercayai orang yang kamu cintai bukanlah kejahatan. Yang terpenting adalah memiliki tulang punggung untuk pergi ketika topeng akhirnya terlepas. Terkadang larut malam, aku akan membuka ponselku dan menggulir ke bawah ke log panggilan dari tanggal 31 Desember. Dinding panggilan tak terjawab berwarna merah yang masif dan tak berujung. Dulu, setiap getaran terasa seperti jarum di otakku. Sekarang, aku melihatnya tanpa sedikit pun kemarahan. Aku hanya merasakan empati yang mendalam untuk wanita yang dulu aku, seorang wanita yang mencoba membeli cinta dan menjaga rumah dengan kesabaran tak berujung, sama sekali buta terhadap fakta bahwa orang-orang di dalam rumah itu sebenarnya tidak pernah menginginkannya di sana. Sungguh tragis menyadari betapa lama aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka akan mengerti, mereka akan berubah. Asterisk. Hal paling menakutkan dalam hidup bukanlah bahwa orang jahat itu ada. Hal paling menakutkan adalah ketika kamu terus percaya mereka akan secara ajaib menjadi baik, bahkan ketika setiap red flag praktis membuatmu buta. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk membual tentang betapa tangguhnya aku dan tentu saja bukan untuk berceramah. Tapi jika ada satu hal yang telah aku pelajari, ini dia. Memilih untuk pergi tidak berarti kamu kalah. Pergi adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka menyeretmu ke dasar lautan bersama mereka. Aku tidak menghentikan mereka untuk membalas dendam atau untuk membuktikan aku benar. Aku menghentikan mereka untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Agar orang tuaku tidak harus malu karena aku, agar uang yang kudapatkan dengan susah payah di pekerjaan korporatku tidak diperlakukan sebagai dana gabungan. Aku tidak perlu berbicara tentang karma dalam cerita ini. Ibu Eliza kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar dia cintai, pengaruh finansial yang dia gunakan untuk mengendalikan orang. Ardi kehilangan pernikahannya dan jaring pengamannya. Bukan karena aku berhati dingin,
Tapi karena dia membuat pilihan yang salah ribuan kali, memilih diam ketika dia perlu berbicara. Ketiga kerabat itu kehilangan martabat mereka, muncul di hari libur mencari tumpangan gratis dan melarikan diri seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Dan aku tidak kehilangan rumahku dan aku tidak kehilangan uangku. Aku hanya kehilangan satu ilusi. Keyakinan bahwa jika kamu cukup menahan pelecehan, akhirnya orang akan mulai menghargaimu. Tahun baru itu aku tidak memiliki meja yang penuh dengan kaviar. Dan aku tidak memiliki kerumunan yang ramai. Tapi aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan mutlak dalam jiwaku. Dan aku belajar bahwa kehilangan ilusi bukanlah sebuah tragedi. Terkadang itu adalah hadiah yang sangat terlambat yang akhirnya memaksamu untuk dewasa. Dan jika aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku akan melakukan hal yang sama persis. Karena ada beberapa hal di dunia ini yang jika kamu mencoba mempertahankannya, akan benar-benar menghancurkanmu. Dan melepaskannya, tidak peduli seberapa sakitnya saat itu, adalah satu-satunya cara untuk bisa berdiri tegak.